Kukira dia membukakan pintu mobil untukku sebagai tanda cinta. Ternyata dia sedang membukakan gerbang kehancurannya sendiri menggunakan hartaku. Satu klik di layar ponselku cukup untuk meruntuhkan kesombongannya tepat di depan selingkuhannya. Mengubah tawa kemenangannya menjadi sujud memohon ampun yang memuakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cerita Putri. Kali ini saya akan menceritakan kisah Yanti, pemilik catering sukses, menemukan suaminya Rangga dan ibu mertuanya Bu Ratna telah menguras uang perusahaan untuk membiayai selingkuhannya Siska, termasuk membeli apartemen dan mobil mewah. Setelah mengumpulkan bukti dan memblokir akses rekening, Yanti mempermalukan mereka di depan umum saat transaksi mobil gagal total. Ia memilih bercerai, memulai hidup mandiri, dan meninggalkan Rangga serta Bu Ratna yang kini terlantar tanpa belas kasihan. Sebelum ceritanya kita mulai, absen dulu yuk teman-teman dari daerah mana saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar channel ini bisa lebih berkembang. Yuk kita simak ceritanya. Uap panas dari dandang besar mengepul membasahi dahi yang sudah berkali-kali dilap dengan ujung celemeknya yang mulai kusam. Di dapur, catering Dapuranti yang riuh ini, ia adalah jantungnya. Setiap pesanan 1000 kotak nasi yang keluar adalah hasil keringatnya yang menetes sejak jam 3 pagi. Namun, kelelahan fisik itu tak sebanding dengan rasa sesak yang menghimpit dadanya setiap kali ia melirik ponsel di atas meja kerja. Yanti mematikan kompor, membiarkan keheningan sejenak mengambil alis setelah para asistennya pulang. Ia menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa penat yang menggelayuti bahunya selama 5 tahun. Membangun bisnis ini dari nol. Ia selalu percaya bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Tapi belakangan, ia merasa ada yang tidak beres. Bukan pada rasa masakannya, melainkan pada aliran napas bisnisnya, keuangan, pintu dapur terbuka. Rangga, suaminya melangkah masuk dengan kemeja rapi yang tampak kontras dengan penampilan Yanti yang berantakan. Rangga adalah manajer operasional sekaligus orang yang memegang kendali penuh atas laporan keuangan catering ini. Belum selesai. Yang kamu terlalu memaksakan diri, ucap Rangga sambil mendekat mencoba mengusap pundak Yanti. Yanti menghindar halus. Sebuah gerakan refleks yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Mas, aku baru baca ringkasan laporan bulanan yang kamu taruh di meja tadi pagi. Kenapa biaya operasional bahan baku naik hampir 40%? Padahal vendor daging dan sayur kita tidak menaikkan harga sejauh itu. Wajah Rangga yang tadinya tenang berubah sedikit kaku. Meski hanya sekejap, Kia segera memasang senyum menenangkan yang selama ini selalu berhasil meluluhkan Yanti. Oh, itu. Aku coba beralih ke vendor premium sebentar supaya kualitas kita tetap terjaga. Lagi pula, ada beberapa biaya tak terduga untuk servis mobil operasional dan bonus kecil buat anak-anak magang. Jangan dipikirkan terlalu berat. Yang penting pesanan lancar, kan? Tapi selisihnya juta, Mas. Itu bukan angka kecil untuk bonus kecil. Sanggah Yanti dengan nada suara yang mulai bergetar, hatinya mencelos. Sebagai pemilik sekaligus juru masak utama, ia tahu persis berapa liter minyak dan berapa kilo daging yang keluar setiap harinya. Logikanya berteriak, ada yang salah. Sebelum Rangga sempat menjawab, suara langkah kaki yang mantap terdengar dari arah ruang tengah. Bu Ratna, ibu mertua Yanti muncul dengan wajah yang tampak muram. Sejak tinggal bersama mereka 2 tahun lalu, Bu Ratna selalu memiliki cara untuk mengalihkan pembicaraan menjadi tentang dirinya. Rangga, kamu sudah bicara sama istrimu soal uang obat ibu? Tanya Bu Ratna tanpa basa-basi. Mengabaikan ketegangan yang sedang terjadi antara anak dan menantunya, Yanti menoleh. Uang obat lagi, Bu? Bukankah minggu lalu Yanti sudah kasih Juta untuk kontrol ke dokter spesialis? Bu Ratna mendengus, duduk di kursi makan dengan gestur, seolah-olah tulang belakangnya sangat rapuh. Itu cuma untuk konsultasi, Yanti. Sekarang ibu butuh suplemen khusus dari luar negeri. Lutut ibu ini sudah tidak bisa diajak kompromi. Kamu kan sukses. Cateringmu setiap hari kirim ribuan kotak. Masa untuk kesehatan ibu mertua sendiri kamu hitung-hitungan? Tekanan itu datang lagi. Yanti merasa seperti diperas dari 2 arah. Di satu sisi, bisnisnya terasa bocor secara misterius. Dan di sisi lain, tuntutan finansial dari keluarga Rangga tidak pernah berhenti. Kia menatap Rangga, berharap suaminya akan membela atau setidaknya menenahi. Namun, Rangga justru mengangguk setuju pada ibunya.
Iya, yang kasihan ibu. Kalau ibu sakitnya parah, kita juga yang repot nanti. Masukkan saja ke biaya pengeluaran kantor, nanti Mas yang atur laporannya. Ujar Rangga dengan entengnya. Yanti mengepalkan tangan di bawah meja. Mas, uang kantor itu untuk putaran modal. Kita ada rencana beli oven industri baru bulan depan. Hala, oven bisa nanti-nanti, nyawa orang tua itu lebih penting. Potong Bu Ratna tajam. Sikapnya yang menghakimi membuat Yanti merasa menjadi menantu yang durhaka hanya karena mempertanyakan transparansi keuangan. Pertemuan itu berakhir tanpa solusi yang melegakan. Bu Ratna pergi ke kamarnya dengan wajah kemenangan. Sementara Rangga pamit untuk mengurus dokumen di ruang kerjanya. Yanti berdiri mematung di dapur yang kini terasa dingin. Rasa curiganya tidak padam, justru semakin menyala. Tepat pukul 10 malam, Rudi, manajer keuangan kepercayaannya yang sudah bekerja sejak catering ini masih berupa warung tenda, mengirimkan pesan singkat. Rudi adalah satu-satunya orang yang memiliki akses cadangan ke rekening koran perusahaan selain Rangga. Mbak Yanti, saya sudah kirim file detail transaksi yang Mbak minta ke email pribadi Mbak. Ada beberapa penarikan tunai di ATM yang lokasinya jauh dari jangkauan operasional kita dan ada pembayaran ke toko perhiasan bulan lalu. Saya tidak yakin itu untuk keperluan catering. Jantung Yanti berdegup kencang. Ia segera membuka laptopnya. Jarinya gemetar saat menggulirkan layar. Benar saja, ada rentetan transaksi yang tidak pernah disebutkan Rangga dalam laporan resminya. Penarikan tunai 5 juta di sebuah mahal mewah, pembayaran di butik tas. Dan yang paling menyesakan, sebuah transaksi besar di sebuah toko emas pada tanggal yang sama saat Yanti sedang lembur sendirian menyiapkan pesanan pernikahan. Hancur. Itulah yang dirasakan Yanti. Selama ini ia menganggap Rangga adalah mitra terbaiknya. Orang yang menjaga punggungnya saat ia sibuk di depan kompor. Ternyata di belakangnya suaminya sedang menggerogoti hasil jerih payahnya. Yanti menutup laptopnya perlahan. Kia mendengar suara tawa kecil Rangga dari ruang sebelah. Seolah-olah tidak ada beban dosa yang dipikul pria itu. Luka batin yang selama ini ia pendam karena sering dianggap hanya tukang masak oleh keluarga mertuanya kini berubah menjadi amarah yang dingin. Kia menatap cincin kawin di jarinya lalu beralih menatap tumpukan tagihan vendor yang harus ia lunasi minggu depan. Sebuah keputusan kecil namun berisiko mulai terbentuk di kepalanya. Ia tidak akan langsung melabrak. Kia perlu tahu kemana sebenarnya uang itu mengalir dan siapa yang benar-benar dinikahi Rangga dengan uangnya. Yanti mengambil ponselnya lalu mengetik pesan balasan untuk Rudi. Rudi, mulai besok jangan konfirmasi perubahan password akun bank apapun kepada Mas Rangga. Alihkan semua notifikasi ke nomor rahasia yang akan aku kirimkan. Dan satu lagi, tolong cari tahu siapa pemilik kartu member di toko perhiasan itu atas nama akun kita. Yanti tahu dengan melakukan ini, ia baru saja memulai perang di dalam rumah tangganya sendiri. Namun, melihat bayangannya di kaca jendela, seorang wanita yang lelah namun matanya kini menyala tajam. Ia sadar bahwa harga dirinya tidak bisa lagi dibeli dengan kata-kata manis suaminya atau tangisan palsu ibu mertuanya. Sisa-sisa amarah semalam masih mengendap di dasar hati Yanti seperti ampas kopi yang pahit. Sepanjang malam ia terjaga bukan karena tumpukan pesanan catering, melainkan karena angka-angka di layar laptop yang terus menari di benaknya. Angka-angka yang mengkhianati setiap tetes keringatnya. Pagi ini dapur cateringnya terasa lebih menyesakkan daripada biasanya. Aroma bumbu ungkep yang biasanya menjadi kebanggaannya kini terasa seperti bau kegagalan yang menyengat. Pukul 10 pagi, pintu samping dapur terbuka. Maya melangkah masuk dengan kacamata hitam yang disampirkan di kepala. Maya adalah sahabat Yanti sejak masa kuliah. Seorang konsultan pemasaran yang dulu membantu Yanti merancang branding catering dapur Yanti. Berbeda dengan Yanti yang lembut dan sering mengalah. Maya adalah sosok praktis yang selalu bicara apa adanya. Yan, kau sudah lihat ini? Suara Maya rendah, namun mengandung getaran yang membuat tangan Yanti yang sedang memegang pisau terhenti. Yanti menyekat tangannya pada celemek. Apalagi kalau soal harga cabai yang naik aku sudah tahu. Maya tidak menjawab dengan kata-kata. Kia meletakkan ponselnya di atas meja kerja kayu yang penuh bercakung. Di layar itu terpampang sebuah foto unggahan Instagram story dari sebuah akun bernama Siska_Ordla. Foto itu diambil di sebuah restoran Italia bergaya fine dining yang sangat mahal di pusat kota. Di sana, seorang pria sedang tertawa sambil memegang gelas wine, menatap mesra wanita di depannya. Pria itu adalah Rangga, suaminya. Hati Yanti terasa seperti diremas oleh tangan raksasa yang dingin. Di foto itu,
Rangga mengenakan kemeja biru yang Yanti setrika sendiri 2 hari lalu dengan penuh kasih sayang. Namun yang paling menyakitkan bukanlah tawaran Rangga, melainkan sebuah kotak perhiasan kecil yang terbuka di atas meja. Di samping tangan seorang wanita yang jemarinya lentik dengan kuku merah menyala. Aku melihatnya semalam di akun Siska. Dia salah satu influencer gaya hidup yang sempat mau bekerja sama dengan kantorku. Bisik Maya. Matanya menatap Yanti dengan simpati yang mendalam. Wanita itu Siska menulis caption. Hadiah kejutan dari pria paling royal. Yan, itu uangmu, kan? Yanti terdiam. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti berputar. Riuh suara blender di kejauhan dan denting penggorengan mendadak senyap. Ia teringat laporan Rudi semalam. Transaksi di toko emas. Potongan puzzle itu kini menyatu, membentuk gambaran yang begitu menjijikkan. Rangga menggunakan uang operasional catering, uang yang seharusnya digunakan untuk membayar vendor dan menggaji karyawan demi membelikan emas untuk wanita lain. Kau mau menangis? Tanya Maya tegas. Jangan di sini, jangan di depan anak buahmu. Yanti menarik napas panjang, menahannya selama 5 detik, lalu menghembuskannya perlahan. Alih-alih air mata. Yang muncul di matanya adalah kilat dingin yang bahkan membuat Maya sedikit terkesiap. Tidak, Mei. Aku sudah melewati fase menangis semalam. Sekarang aku hanya merasa bodoh karena terlalu percaya. Lalu apa rencanamu? Labrak mereka. Aku tahu di mana apartemen wanita ini. Tawar Maya. Posisi emosionalnya sebagai penyeimbang batin mulai bekerja. Berusaha mendorong Yanti untuk tidak hancur. Belum saatnya. Jawab Yanti tenang. Ketenangan yang justru terasa berbahaya. Kalau aku melabrak sekarang tanpa bukti finansial yang kuat, Rangga akan memutarbalikkan fakta. Dia ahli dalam hal itu dan ibunya akan menyerangku sebagai istri yang tidak bersyukur. Tepat saat itu, Bu Ratna masuk ke dapur. Kia tampak rapi dengan kebaya modern. Seolah hendak pergi ke acara arisan. Yanti, mana kunci mobil operasional yang satu lagi? Ibu mau minta antar Rangga ke klinik kecantikan. Wajah ibu kusam sekali. Butuh perawatan supaya tidak malu-maluin kalau ketemu teman-teman. Ibu Yanti menatap ibu mertuanya. Wanita yang selama ini ia biayai seluruh gaya hidupnya. Dari ujung rambut hingga ujung kaki. Rasa muak yang amat sangat naik ke kerongkongannya. Mobil operasional sedang dipakai kurir untuk antar pesanan ke kantor gubernur Bu. Dan setahu saya jadwal kontrol dokter ibu baru minggu depan. Bu Ratna berkaca pinggan, wajahnya langsung berubah masam. Cuma klinik sebentar saja masa tidak boleh. Kamu ini makin lama makin perhitungan sejak usaha ini maju. Ingat ya, Rangga itu yang mengelola keuanganmu tanpa laki-laki. Catering ini cuma warung pinggir jalan. Yanti hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Iya, Bu. Rangga memang sangat pintar mengelola uang saya sampai saya sendiri kaget melihat hasilnya. Setelah Bu Ratna pergi dengan gerutuan panjang, Yanti kembali menatap Maya. Kau lihat itu. Mereka menanggapku mesin uang yang tidak punya mata. Selama ini aku memberikan akses penuh pada Rangga karena aku pikir pernikahan adalah soal berbagi. Tapi sekarang aku akan mengambil kembali apa yang memang milikku. Apa yang akan kau lakukan? Maya bertanya penasaran. Aku akan menyelidiki semua akses perbankan yang dia pegang, pujar Ranti. Rudi bilang Rangga sering melakukan penarikan tunai. Aku yakin dia punya rekening rahasia untuk menampung uang curiannya itu. Yanti segera menuju ruang kerjanya yang kecil di sudut belakang bangunan. Kia mengunci pintu, mengabaikan ketukan dari asisten dapur yang menanyakan resep. Dengan tangan yang kini mantap, ia membuka situs internet banking bisnisnya. Selama bertahun-tahun, ia membiarkan Rangga mengganti kata sandi dan mengatur verifikasi 2 langkah ke ponsel pribadi suaminya itu. Kia mencoba masuk, namun tentu saja akses ditolak. Rangga sudah mengganti sandinya lagi semalam. Yanti tidak menyerah. Ia mengambil dokumen legal pendirian perusahaan yang tersimpan di brankas kecil bawah meja. Secara hukum, Catering Daurianti adalah perusahaan perorangan atas namanya sendiri. Rangga hanyalah pengelola yang ia beri surat kuasa. Dengan penuh risiko, Yanti menelepon layanan pelanggan ban. Kia menggunakan identitas aslinya, menjawab pertanyaan keamanan dengan detail yang hanya diketahui oleh pemilik akun pertama. Saya ingin mencabut akses surat kuasa atas nama Rangga Wijaya untuk seluruh rekening catering saya. Ucap Yanti dengan nada suara yang tak mengisahkan keraguan. Dan saya ingin mengubah nomor ponsel untuk verifikasi transaksi ke nomor baru yang saya pegang sekarang. Petugas di seberang sana meminta waktu untuk verifikasi.
Menit-menit yang berlalu terasa seperti jam. Jantung Yanti berdegup kencang. Jika Rangga tiba-tiba menerima notifikasi bahwa aksesnya dicabut, pria itu akan segera pulang dan konfrontasi akan pecah sebelum Yanti siap. Verifikasi berhasil, Ibu Yanti. Nomor verifikasi Anda sudah kami pindahkan. Suara petugas bank itu terdengar seperti musik di telinga Yanti. Namun, kepuasan itu hanya bertahan sesaat. Saat Yanti berhasil masuk ke dalam sistem dengan sandi baru, ia melihat saldo yang tersisa. Matanya membelalat. Uang yang seharusnya berjumlah ratusan juta untuk pembayaran vendor besar bulan depan, hanya tersisa kurang dari 30 juta. Yanti menyandarkan punggungnya ke kursi. Tangannya gemetar hebat. Di mana sisa uangnya? Kemana Rangga memindahkan dana sebesar itu dalam waktu singkat? Tekanan batin baru menghantamnya. Bukan lagi soal pengkhianatan cinta, tapi soal kelangsungan hidup bisnisnya yang sedang di ujung tanduk. Sebuah notifikasi masuk ke ponsel Yanti bukan dari Ban, tapi dari pesan singkat suaminya. Rangga, yang besok aku izin keluar kota ya. 2 hari ada pertemuan dengan asosiasi pengusaha catering untuk peluang ekspansi. Aku butuh dana taktis. Sekitar juta. Nanti aku ambil dari kas. Yanti meremas ponselnya hingga buku jarinya memutih. Kebohongan itu begitu lancar mengalir dari mulut suaminya. Padahal Yanti baru saja melihat saldo yang nyaris kosong. Sebuah keputusan nekat muncul di benak Yanti. Ia tidak akan melarang Rangga pergi. Sebaliknya ia akan membiarkan suaminya itu merasa menang. Yanti mengetik balasan dengan tenang. Meski hatinya terbakar. Tentu, Mas, ambil saja apa yang menurutmu perlu. Hati-hati di jalan. Yanti meletakkan ponselnya. Kia tahu, dengan memberikan lampu hijau ini, ia sedang mempertaruhkan sisa uang terakhirnya untuk menjebak Rangga lebih dalam. Harus mengikuti kemana uang juta itu akan pergi. Meski itu berarti ia harus melihat suaminya tertawa di atas penderitaannya sekali lagi. Keputusan untuk membiarkan Rangga merasa menang adalah pil pahit yang harus ditelan Yanti bulat-bulat. Sepanjang pagi, setiap kali ia melihat saldo di layar ponselnya yang hanya menyisakan angka memilukan, dadanya terasa berdenyut nyeri. Kia menghitung jumlah telur, menimbang tepung, dan mencatat setiap gram bumbu dengan ketelitian yang menyiksa. Baginya, setiap butir beras adalah butir keringat. Bagi Rangga, itu hanyalah angka yang bisa dihamburkan untuk memetik tawa dari bibir wanita lain. Siang itu, dapur catering sedikit lebih tenang. Rangga sudah pergi dengan alasan pertemuan asosiasi, membawa koper kecil dan senyum yang tampak begitu tulus di mata orang awam. Namun terlihat seperti serinai iblis di mata Yanti. Saat Yanti sedang duduk di meja panjang sambil merapikan nota tagihan vendor yang mulai menunggak, pintu belakang terbuka. Andi, adik kandung Rangga, melangkah masuk. Pemuda itu tampak canggung mengenakan jaket yang sudah agak pudar warnanya. Berbeda dengan Rangga yang selalu ingin tampil perlente, Andi lebih sederhana. Kia adalah saksi masa lalu. Orang yang melihat bagaimana Yanti dulu berjualan nasi bungkus di pinggir jalan. Sementara Rangga masih sibuk mencari jati diri. Posisi emosional Andi selalu terjepit. Ia menghormati Yanti sebagai pahlawan ekonomi keluarganya. Namun ia tetaplah adik dari pria yang kini sedang mengkhianati wanita itu. Mbak Kanti sibuk? Tanya Andi sambil mendekat. Suaranya pelan, penuh rasa sungkan. Yanti memaksakan senyum meski matanya tak bisa menyembunyikan kelelahan, hanya merapikan nota. Andi, ada apa? Sudah makan siang? Sudah, Bat. Tadi cuma mau mengembalikan motor yang dipinjam Mas Rangga kemarin, jawab Andi. Ia duduk di kursi plastik di seberang Yanti. Bat, Yanti kelihatan makin kurus. Jangan terlalu capek, Bat. Mas Rangga kan sekarang sudah hebat. Cateringnya sudah besar. Masa bosnya masih turun tangan timbang bumbu sendiri. Kata hebat itu terasa seperti sembilu yang mengiris hati. Bisnis harus dijaga, Andi. Kita harus hemat supaya bisa beli alat-alat baru. Kamu tahu sendiri oven yang di sana itu sudah sering rusak. Tapi Mbak masih tahan dulu buat beli yang baru. Andi menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Wajahnya tampak bingung. Loh, tapi kemarin aku lihat Mas Rangga di Mall Pusat 4. Dia masuk ke gerai ponsel yang mahal itu yang logonya buah apel. Aku pikir dia mau belikan Bat Yanti ponsel baru karena ponsel Embat sudah retak layarnya. Jantung Yanti seolah berhenti berdetak sesaat. Kia melirik ponselnya sendiri yang diletakkan di atas meja. Sebuah ponsel lama dengan layar yang memang sudah retak di sudutnya yang tetap ia pakai selama 3 tahun terakhir demi menghemat pengeluaran. Ponsel baru, tanya Yanti. Suaranya tetap tenang meski jemarinya di bawah meja meremas kain celemeknya kuat-kuat. Iya.
Mas Rangga beli yang seri terbaru, harganya kalau tidak salah hampir Rp1 juta. Andi melanjutkan tanpa menyadari badai yang sedang ia sulut. Aku sapa dia, tapi dia kelihatan buru-buru. Katanya buat hadiah orang rumah. Aku ya senang. Kupikir Mas Rangga akhirnya mau memanjakan Mbak Kanti. Apalagi setelah itu aku lihat dia mampir ke toko tas bermerek di sebelahnya. Wah, aku batin. Mak Yanti pasti senang sekali minggu ini. Dunia Yanti mendadak gelap. Rp1 juta untuk ponsel. Belum lagi tas bermerek. Sementara itu, pagi tadi Yanti baru saja mencoret keinginannya membeli sepatu kerja baru seharga Rp200.000. Ibu karena merasa uang itu lebih baik digunakan untuk menambah stok minyak goreng. Hadiah ya, bisik Yanti. Luka batinnya kini tidak lagi hanya berupa rasa sedih, melainkan penghinaan yang luar biasa. Kia adalah orang yang membangun pondasi rumah ini. Namun Rangga memetik buahnya untuk diberikan pada orang lain. Tapi kok Mbak Kanti tidak pakai ponsel baru? Andi akhirnya menyadari ada yang salah saat melihat Yanti masih memegang ponsel lamanya yang usang. Tepat saat itu, Bu Ratna masuk ke dapur dengan langkah anggun. Seolah-olah dia adalah ratu di istana yang dibangun oleh pelayan. Ia melihat Andi dan langsung menyambar pembicaraan. Andi, kamu ini bicara apa? Rangga itu kan banyak relasi. Mungkin itu untuk klien penting. Kamu jangan sok tahu urusan kakakmu. Bu Ratna menatap Yanti dengan tatapan meremehkan. Yanti, jangan masukkan ke hati omongan Andi. Dia cuma bocah yang tidak mengerti bisnis. Toh ya. Ibu mau bilang kalau nanti Rangga pulang, ibu minta uang lagi ya. Ibu mau ganti gorden kamar yang sekarang warnanya sudah tidak cocok dengan kulit ibu kalau kena cahaya matahari pagi. Tekanan emosional Yanti mencapai titik puncaknya. Kia menatap ibu mertuanya lalu menatap Andi yang kini tampak ketakutan. Di kepalanya terbayang Siska, wanita di foto itu yang mungkin saat ini sedang memamerkan ponsel Rp1 juta dan tas mewah hasil keringat Yanti. Sementara ia di sini harus mendengarkan keluhan soal warna gorden. Ibu tahu Rangga beli ponsel baru kemarin? Tanya Yanti. Suaranya dingin dan tajam membuat Bu Ratna sedikit terperanjat. Ya. Mana ibu tahu? Rangga kan tidak semua cerita ke ibu. Jawab Bu Ratna gugup. Namun matanya yang menghindar memberitahu Yanti segalanya. Ibu mertuanya tahu mungkin dialah yang menemani Rangga memilih hadiah itu. Yanti berdiri perlahan. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Kemarahannya telah membeku menjadi kristal yang sangat tajam. Andi, terima kasih sudah mengembalikan motornya. Empa ada urusan sebentar. Andi mengangguk cepat dan segera pamit, merasa suasana menjadi sangat tidak enak. Sementara itu, Bu Ratna masih berdiri di sana, mencoba mencari pembelaan. Yanti, kamu mau kemana? Gorden ibu bagaimana? Yanti mengabaikan suara itu. Ia berjalan menuju brankas kecil di ruang kerjanya. Selama ini ia selalu jujur memberikan laporan pada Rangga. Namun sekarang ia mengambil sisa uang tunai yang ada di brankas. Kuan yang tadinya disiapkan untuk membayar kurir dan memasukkannya ke dalam tas. Jika Rangga bisa menggunakan uang perusahaan untuk memanjakan wanita lain, maka Yanti akan menggunakan sisa pengaruhnya untuk menghancurkan akses yang tersisa. Keputusan kecil namun berisiko besar kini diambilnya. Ia tidak akan membayar tagihan vendor utama bulan ini. Kia akan membiarkan tagihan itu jatuh tempo dan membiarkan para vendor menagih langsung kepada Rangga di depan umum. Yanti mengambil ponsel retaknya lalu menghubungi Rudi. Rudi, dengar. Jangan bayar tagihan daging dan sayur bulan ini. Biarkan mereka menunggak. Jika mereka bertanya, katakan semua uang sedang dibawa Mas Rangga untuk urusan penting. Berikan nomor pribadi Mas Rangga kepada semua penagih itu. Yanti menutup telepon. Kia tahu ini akan merusak reputasi Katrina sementara waktu. Namun ini adalah satu-satunya cara untuk membuat Rangga merasakan tekanan yang selama ini ia pikul sendirian. Kia ingin melihat sejauh mana Rangga bisa berlagak kaya di depan selingkuhannya saat para penagih utang mulai mengejarnya seperti anjing kelaparan. Sore itu Yanti duduk sendirian di teras belakang menatap matahari terbenam dengan hati yang hampa. Kia baru saja memulai sebuah sabotase terhadap bisnisnya sendiri. Demi menghancurkan topeng suaminya. Tekanan batin baru muncul. Mampukah ia membangun kembali puing-puing ini nanti ataukah semuanya akan ikut hancur bersama kejatuhan Rangga? Sabotase kecil yang dimulai Yanti dengan menahan pembayaran vendor mulai menunjukkan taringnya. Pagi itu, suasana rumah yang biasanya hanya diisi suara TV atau keluhan Bu Ratna berubah menjadi medan perang dingin. Telepon Rangga tidak berhenti bergetar di atas meja makan. Yanti memperhatikannya dari balik cangkir kopi,
melihat nama-nama Pak Haji daging atau sayur segar berkedip di layar. Namun Rangga dengan gugup terus menolak panggilan itu sambil melirik istrinya. Yanti merasa seperti sedang menonton pertunjukan komedi putar yang tragis. Kia tahu saldo di rekening operasional hampir nihil. Dan Rangga yang mengira ia masih memegang kendali mulai tampak pucat. Namun luka batin Yanti justru semakin menganga saat sebuah pesan masuk ke email pribadinya dari Rudi. Maner keuangannya yang setia. Bakanti. Ini bukti yang Mbak minta. Ada auto debit setiap tanggal 5 sebesar 12 juta rupiah ke rekening pengelola apartemen Skyview atas nama unit 12B. Nama penghuninya terdaftar sebagai Siskadla. Dana ini ditarik dari rekening cadangan darurat catering 12 juta sebulan. Itu adalah biaya gaji untuk 3 asisten dapurnya. Itu adalah hasil dari ribuan kotak nasi yang ia masak hingga tangannya melepuh. Rangga tidak hanya bersenang-senang dengan Siska, ia sedang membangunkan sebuah istana untuk wanita itu menggunakan fondasi yang dibangun Yanti dengan darah dan air mata. Kenapa tidak diangkat? Mas, sepertinya penting, tanya Yanti datar memecah keheningan meja makan. Rangga berdeham mencoba memperbaiki kerah kemejanya. Cuma asuransi yang mengganggu saja toh ya. Nanti siang jangan lupa ya. Keluarga besar mau datang arisan ke sini. Ibu sudah pesan banyak makanan dari luar. Makanan dari luar. Yanti mengangkat alis. Kenapa tidak masak sendiri saja atau ambil dari catering kita? Ibu mau suasana baru. Yanti sahut Bu Ratna yang tiba-tiba muncul dari kamar dengan dandanan menor. Masa arisan keluarga pemilik catering besar cuma makan nasi kotak? Ibu sudah pesan paket buffet hotel. Kamu tinggal bayar nanti saat orangnya antar makanan. Yanti tertegun. Di saat vendor-vendor sedang menjerit karena hak mereka belum dibayar, ibu mertuanya dengan santai memesan kemewahan demi gengsi di depan keluarga besar. Dan yang paling menyakitkan, mereka berasumsi Yanti akan selalu menjadi dompet yang tak pernah habis isinya. Siang itu rumah mulai ramai. Tante-tante dan sepupu Rangga berkumpul di ruang tengah yang luas. Mereka memuji keindahan rumah itu, memuji kesuksesan Rangga yang dianggap sebagai otak di balik kejayaan bisnis catering mereka. Yanti hanya duduk di sudut tersenyum tipis, mengenakan duster batik paling sopan yang ia punya, kontras dengan sepupu-sepupu suaminya yang memakai tas-tas bermeret. Duh, Jeng Ratna beruntung sekali punya anak seperti Rangga. Sukses bakti sama orang tua pula. Ucap Tante Lastri, salah satu kerabat jauh. Bu Ratna tertawarnya melirik Yanti dengan tatapan merendahkan. Ya, namanya juga anak laki-laki, Tante. Rangga ini memang pekerja keras. Bedalah sama istrinya yang cuma tahu urusan dapur. Kalau bukan Rangga yang putar uangnya, mungkin cateringnya sudah bangkrut karena Yanti ini terlalu ya, kalian tahu sendiri terlalu hemat alias pelit. Tawa kecil pecah di ruangan itu. Yanti merasakan telinganya panas. Pelit. Yanti mengulang kata itu cukup keras hingga percakapan terhenti. Bu Ratna seolah mendapat panggun. Ia berdiri menunjukkan gorden baru yang kemarin ia tuntut dan akhirnya ia beli menggunakan kartu kredit tambahan yang tagihannya lari ke Yanti. Kia kan bayangkan saja untuk kesehatan ibu sendiri saja dia harus tanya-tanya rincian obat padahal uang catering itu miliaran masuknya. Kasihan Rangga punya uang banyak, tapi istrinya tidak bisa mengimbangi gaya hidup. Kemana-mana pakai ponsel retak, pakai baju murah, bikin malu nama keluarga saja. Rangga hanya diam di samping ibunya, pura-pura asyik dengan ponselnya, tak sedikit pun membela istri yang sudah membiayai apartemen selingkuhannya. Mas Rangga tidak keberatan kalau aku hematkan? Mas? Tanya Yanti. Matanya mengunci mata Rangga. Mas justru paling tahu kenapa aku harus hemat belakangan ini. Karena banyak pengeluaran tak terduga yang harus kita tanggung. Rangga tampak gelagapan. Sudahlah yang jangan dibahas di depan keluarga. Kenapa tidak? Bu Ratna memotong tajam. Biar semua orang tahu kalau kamu itu tertekan punya istri kikir. Tante-tante sekalian tahu tidak kemarin saya minta uang sedikit saja untuk urusan mendesak. Yanti malah bilang uangnya tidak ada. Padahal saya tahu Rangga baru saja dapat proyek besar. Jadi uangnya kemana? Ia disimpan sendiri sama dia. Tekanan emosional di ruangan itu menghimpit Yanti. Ia dipojokkan di rumahnya sendiri. Di depan orang-orang yang kenyang karena uangnya, di kepalanya angka 12 juta untuk apartemen Siska terus berputar. Di kepalanya, bayangan Rangga membelikan ponsel R juta untuk Siska. Sementara ia dihina pelit karena ponsel retaknya terus berkelebat. Kemarahan yang biasanya dingin kini mulai mendidih. Yanti berdiri perlahan. Ia berjalan menuju meja tempat paket buffet hotel tadi diletakkan. Kurir makanan itu masih berdiri di sana menunggu pelunasan. Totalnya R5 juta, Bu, ucap kurir itu.
Sopan. Yanti menoleh ke arah Bu Ratna. Silakan dibayar, Bu. Ibu yang pesankan? Katanya saya pelit. Jadi saya rasa ini saat yang tepat untuk membuktikan kalau ibu punya uang sendiri dan tidak perlu mengandalkan menantu yang kikir ini. Suasana mendadak senyap. Wajah Bu Ratna memerah antara malu dan marah. Yanti, apa-apaan kamu? Kamu kan tahu ibu tidak pegang uang tunai sebanyak itu. Loh, bukannya Mas Rangga selalu kasih ibu uang bulanan yang banyak? Yanti menoleh ke arah suaminya yang kini berdiri kaku. Mas, bayar dong. Jangan buat ibu malu di depan saudara-saudara. Rangga meraba sakunya. Wajahnya pucat pasi. Kia tahu kartu debitnya akan ditolak karena Yanti sudah memutus aksesnya kemarin melalui layanan perbankan. Kia juga tahu uang tunai Rp yang ia ambil kemarin sudah ia habiskan untuk DP perhiasan dan biaya apartemen Siska. Dompetku tertinggal di mobil. Kilah Rangga. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ya sudah, ambil dulu ke mobil. Kita semua tunggu di sini, ucap Yanti dengan nada manis yang mematikan. Di depan keluarga besar yang kini menatap dengan penuh tanya, Rangga terpaksa keluar rumah dengan langkah gontai. Yanti tahu pria itu tidak akan menemukan apun di mobilnya. Ia hanya sedang mengulur waktu. Yanti kemudian menatap semua kerabat yang hadir. Maaf ya semuanya, suamiku memang agak pelupa. Sambil menunggu Mas Rangga, bagaimana kalau kita bicarakan hal lain? Misalnya tentang investasi properti di apartemen Skyview. Kudengar di sana tempatnya bagus. Bahkan ada yang menyewa unit 12 juta sebulan hanya untuk persinggahan. Mata Bu Ratna membelalak. Kia mungkin belum paham sepenuhnya, tapi ia tahu Yanti sedang melempar bom atom. Tekanan batin Yanti mencapai titik baru. Kia baru saja mempermalukan mertuanya dan membuat suaminya terjepit di depan publik. Ini adalah keputusan kecil yang berisiko besar. Ia mulai menyingkap tabir rahasia sedikit demi sedikit. Namun saat ia melihat pesan masuk di ponsel Rangga yang tertinggal di meja, sebuah notifikasi dari Siska yang berbunyi. Sayang, AC apartemennya mati. Kapan diperbaiki? Yanti sadar bahwa permainan ini harus ia selesaikan sampai tuntas. Meskipun ia harus menghancurkan seisi rumah ini, keheningan yang menyelimuti rumah setelah keluarga besar pulang terasa lebih mengerikan daripada keributan arisan tadi siang. Sisa-sisa makanan dari hotel yang akhirnya dibayar oleh Rangga dengan raut wajah pasi setelah meminjam uang tunai entah pada siapa. Masih teronggok di atas meja mengeluarkan aroma lemak mendingin yang memuakkan. Yanti berdiri di depan wastafel, membasuh tangannya berulang kali seolah-olah ingin meluruhkan rasa kotor yang menempel setelah dihina pelit oleh ibu mertuanya sendiri. Di ruang tengah, suara televisi terdengar keras, sengaja dinyalakan oleh Bu Ratna untuk menghindari percakapan. Sementara itu, Rangga mendekat ke arah dapur dengan langkah ragu. Wajah suaminya itu tampak kuyu. Namun ada gurat kecemasan yang lebih dalam dari sekadar rasa malu soal tagihan catering tadi. Yang soal tadi Mas minta maaf. Ibu memang kalau bicara suka tidak disaring. Rangga mencoba membuka suara-suaranya rendah. Berusaha mencari simpati. Yanti tidak menoleh. Ia terus menggosok tangannya. Mas tidak perlu minta maaf soal ibu. Mas seharusnya minta maaf karena membiarkan istrimu dipermalukan saat Mas sendiri tahu kemana uang itu pergi. Rangga terdiam. Kia meletakkan ponselnya di atas meja makan. Hanya beberapa jengkal dari tangan Yanti lalu mengusap wajahnya kasar. Mas sedang pusing, Yan? Banyak urusan di kantor catering yang belum selesai. Mas mandi dulu ya, nanti kita bicara lagi. Begitu punggung Rangga menghilang di balik pintu kamar mandi dan suara kucuran air terdengar, Yanti menatap ponsel suaminya. Benda itu seolah-olah berdenjut, menyimpan ribuan rahasia yang pelan-pelan membunuh kewarasan Yanti. Kia tahu ia tidak seharusnya melakukan ini, tapi logika sehatnya sudah lama dikalahkan oleh naluri bertahan hidup. Sebuah notifikasi muncul. Layar ponsel itu menyala, menampilkan pesan singkat dari nomor tanpa nama. Namun, Yanti mengenali gaya bicaranya dari rekaman yang pernah Maya tunjukkan. Sayang, jadikan besok sales di showroom mewah prima sudah hubungi aku. Mobilnya sudah ready buat test drive. I can't wait for May 25th birthday gift. Ibu juga ikutkan. Darah Yanti seolah berhenti mengalir. Sebuah mobil mewah. Untuk ulang tahun ke-25. Kia mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar. Kia membaca pesan itu berulang-ulang, memastikan matanya tidak salah lihat. Siska, wanita yang selama ini menghuni apartemen yang dibayar dari keringat Yanti kini menuntut sebuah mobil mewah. Dan yang lebih menghancurkan hati bukan hanya nominal harganya, melainkan frasa terakhir.
Ibu juga ikutkan. Ternyata pengkhianatan ini bukan hanya antara suami dan istri. Kini adalah konspirasi antara seorang anak dan ibu kandungnya untuk menumbalkan Yanti. Bu Ratna bukan hanya tahu, ia adalah bagian dari perayaan itu. Ibu mertuanya yang tadi siang menghinanya pelit karena menanyakan harga obat, ternyata sedang bersiap-siap untuk ikut memilihkan mobil mewah bagi selingkuhan anaknya. Luka batin Yanti yang selama ini ia tahan dengan ketenangan semu kini meledak menjadi rasa perih yang tak tertahankan. Kia teringat tahun kedua pernikahan mereka. Saat ia harus menjual satu-satunya kalung emas peninggalan almarhumah ibunya hanya untuk membeli mobil pickup bekas agar catering mereka bisa melakukan pengiriman sendiri. Saat itu ia makan nasi dengan garam agar cicilan mobil itu lunas. Sekarang Rangga dengan ringannya ingin memberikan mobil mewah kepada wanita yang hanya tahu cara menghabiskan uang. Yanti segera meletakkan kembali ponsel itu tepat sebelum suara pintu kamar mandi terbuka. Kia kembali ke wastafel, mematikan keran dengan gerakan mekanis. "Yang Mas, besok ada janji sama klien besar di luar kota lagi. Mungkin sampai sore," ujar Rangga sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Kia mengambil ponselnya tanpa curiga. Seolah-olah kebohongan adalah kulit kedua baginya. "Klien besar atau perayaan besar, Mas?" tanya Yanti pelan. Hampir berupa bisikan. "Maksudmu?" Rangga menegang. "Tidak ada. Semoga sukses saja," jawab Yanti. Membalikan badan dan menatap langsung ke mata suaminya. Kia melihat kilat ketakutan di sana, namun tertutup oleh keangkuhan pria yang merasa masih memegang kendali. Malam itu, Yanti tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia menutup mata, ia membayangkan Rangga, Bu Ratna, dan Siska tertawa di dalam kabin mobil mewah yang baru. Sementara dirinya terjebak di dapur yang panas, menghitung butiran beras untuk menutupi hutang vendor. Pukul 2 pagi, Yanti turun ke ruang kerja dan menghubungi Rudi melalui pesan singkat. "Rudi, saya butuh laporan mutasi rekening pribadi Mas Rangga yang terhubung dengan akun giro perusahaan." Sekarang beberapa menit kemudian, Rudi mengirimkan dokumen digital. Yanti membacanya dengan teliti. Kia menemukan transaksi mencurigakan. Sebuah deposit sebesar 50 juta rupiah ke Prima Auto Gallery 2 hari yang lalu. Itu adalah uang muka. Sisa pelunasannya kemungkinan besar akan dilakukan besok saat pengambilan unit. Yanti menyandarkan punggungnya ke kursi kayu yang keras. Kia merasa dikhianati oleh setiap orang yang ia cintai dan ia hargai di rumah ini. Namun, alih-alih hancur, sebuah rencana yang lebih dingin mulai terbentuk. Ia tidak akan menghentikan Rangga besok. Kia akan membiarkan mereka pergi ke showroom itu. Kia akan membiarkan mereka merasakan puncak kegembiraan. Tepat sebelum ia menjatuhkan mereka ke jurang terdalam. Esok paginya, suasana rumah terasa sangat sibuk bagi Rangga dan Bu Ratna. Ibu mertuanya itu tampak sangat bersemangat mengenakan pakaian terbaiknya dan tas tangan yang baru dibelikan Rangga minggu lalu. "Ibu mau pergi arisan lagi, Bu?" tanya Yanti dengan nada menyindir yang halus saat mereka bertemu di meja sarapan. Bukan, ibu mau menemani Rangga. Ada urusan penting, urusan masa depan?" jawab Bu Ratna dengan senyum kemenangan yang tersirat. Kia menatap Yanti dengan pandangan seolah-olah Yanti adalah barang rongsokan yang sebentar lagi akan dibuang. Rangga tampak gelisah terus melihat jam tangannya. "Kami pergi dulu, Yan. Kamu jangan lupa kontrol pesanan untuk kantor pajak nanti siang. Pastikan semuanya sempurna, jangan bikin malu." Yanti hanya mengangguk. "Tentu, Mas. Semuanya akan sempurna hari ini. Aku pastikan itu." Setelah mobil mereka keluar dari gerbang, Yanti segera mengambil kunci mobilnya sendiri. Ia menelepon Maya. "Mi, kamu benar. Aku tidak bisa terus diam. Showroom mewah Prima jam siang ini. Bawa kamera terbaikmu. Kita akan membuat film pendek tentang bagaimana uang hasil keringatku digunakan untuk memanjakan pengkhianat." Yanti masuk ke mobilnya dengan jantung yang berdegup kencang. Kia merasa takut, namun rasa harga dirinya yang diinjak-injak memberinya kekuatan. Tahu tindakannya ini berisiko menghancurkan nama baik bisnisnya jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Namun, bagi Yanti lebih baik ia kehilangan bisnisnya daripada terus hidup sebagai budak bagi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Di tengah perjalanan, Yanti menerima notifikasi dari bank di ponselnya. Seseorang baru saja mencoba melakukan otorisasi penarikan dana besar melalui aplikasi mobile banking yang aksesnya sudah ia kuasai semalam. Senyum dingin muncul di bibirnya. "Silakan coba lagi, Mas. Aku akan membiarkanmu merasa punya uang sampai kakimu menginjak lantai showroom itu." Batin Yanti. Tekanan batin baru mulai muncul.
Yanti menyadari bahwa setelah hari ini tidak akan ada lagi jalan pulang. Kia akan kehilangan suaminya, menghancurkan hubungan dengan mertuanya, dan mungkin menghadapi badai hukum. Namun saat ia melihat bayangan dirinya di spion, wanita yang selama ini hanya mengalah, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk kembali bernapas. Tangan Yanti masih gemetar saat ia memarkirkan mobilnya di sebuah sudut jalan yang sepi. Tak jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Di spion tengah ia melihat matanya sendiri. Mata yang biasanya memancarkan kehangatan saat melayani pelanggan kini tampak redup dan dikelilingi lingkaran hitam karena kurang tidur. Bayangan Rangga dan Bu Ratna yang pergi pagi tadi dengan tawa ceria masih berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Mereka pergi untuk merayakan sebuah pengkhianatan di atas puing-puing kerja kerasnya. Suara ketukan di kaca jendela mobil membuyarkan lamunannya. Itu Rudi. Pria paruh baya itu mengenakan kemeja polos dan membawa sebuah map kulit berwarna coklat tua. Rudi telah menjadi bagian dari catering Dapuranti. Sejak bisnis itu hanya memiliki 2 orang karyawan. Baginya, Yanti bukan sekadar atasan, melainkan sosok yang ia hormati karena integritasnya. Yanti membuka kunci pintu. Rudi masuk dan duduk di kursi penumpang dengan raut wajah yang lebih mendung daripada biasanya. "Mbak Kanti," sapa Rudi dengan suara berat. "Saya sudah merapikan semuanya. Maaf kalau ini harus saya sampaikan sekarang. Tapi Mbak harus melihatnya sendiri sebelum Mas Rangga melakukan langkah lebih jauh." Yanti menerima map itu. Jemarinya yang dingin menyentuh kertas-kertas di dalamnya. "Katakan padaku, Rudi, seberapa buruk?" Rudi menghela napas panjang. Tatapannya lurus ke depan. "Sangat buruk. 4. Selama 3 bulan terakhir, Mas Rangga tidak hanya menggunakan keuntungan berjalan. Dia mulai mengusik dana darurat perusahaan. Dana yang Mbak siapkan untuk asuransi karyawan dan cadangan krisis. Dia memindahkannya secara bertahap dengan alasan biaya operasional tak terduga." Mata Yanti menyapu barisan angka di kertas tersebut. "Tapi aku selalu mengecek audit internal tiap bulan. Rudi, kenapa aku tidak melihat ini? Gitulah masalahnya." Rudi menunjuk pada sebuah baris transaksi yang ditandai dengan stabilo kuning. Mas Rangga memindahkan uang itu bukan ke rekening pribadinya, melainkan ke rekening baru atas nama Ibu Ratna. Dia tahu Mbak Kanti tidak akan pernah mengaudit rekening pribadi mertua sendiri karena rasa hormat. Di laporan catering, dia mencatatnya sebagai pembayaran vendor jasa konsultan kesehatan keluarga. Dia memanipulasi sistem agar terlihat seolah-olah itu adalah pengeluaran sah yang sudah Mbak setujui secara lisan. Dunia Yanti seolah runtuh seketika. Luka batin yang sebelumnya disebabkan oleh perselingkuhan Rangga kini berubah menjadi rasa muak yang tak berdasar terhadap ibu mertuanya. Bu Ratna, wanita yang selalu ia panggil Ibu, dengan penuh kasih. Wanita yang ia rawat saat mengeluh sakit lutut ternyata adalah berangkas persembunyian bagi pencuri di dalam rumahnya sendiri. Jadi, semua drama sakit lutut itu, semua permintaan obat mahal itu, suara Yanti tercekat. "Hanya kedok 4. Potong Rudi dengan nada geram. Dari rekening Ibu Ratna itulah Mas Rangga membayar cicilan apartemen dan deposit mobil mewah yang sekarang sedang mereka tuju. Mereka menggunakan nama Ibu Ratna untuk mengelabui audit Mbak karena mereka tahu Mbak sangat mempercayai beliau." Yanti menyandarkan punggungnya ke kursi, memejamkan mata rapat-rapat. Kia teringat bagaimana Bu Ratna seringkali mengindirnya pelit. Hanya untuk membuat Yanti merasa bersalah. Sehingga Yanti akan memberikan lebih banyak uang tanpa banyak tanya. Itu bukan sekadar ketidaksukaan pribadi. Itu adalah strategi. Mereka bekerja sama untuk mengurasnya sampai kering. Rasa perih di dadanya kini berganti menjadi kemarahan yang dingin dan tajam. Setiap lembar kertas di tangannya adalah bukti bahwa cinta dan hormat yang ia berikan selama ini dibalas dengan konspirasi yang sangat rapi. "Mbak, jika ini diteruskan sampai transaksi mobil itu berhasil, dana darurat kita akan benar-benar habis." Rudi memperingatkan, suaranya mengandung kecemasan yang nyata. Vendor daging sudah mulai mengancam akan memutus supli jika tidak ada pembayaran besok pagi. "Mbak harus bertindak sekarang." Yanti membuka matanya. Sorot matanya kini berbeda. Tidak ada lagi keraguan. "Rudi, terima kasih. Kamu tetaplah di kantor. Pastikan semua karyawan tetap bekerja seolah tidak ada apa-apa. Jangan biarkan siapapun tahu aku sudah memegang bukti ini." "Bat mau ke showroom itu sekarang?" tanya Rudi. "Ya, tapi aku tidak akan datang untuk menghentikan mereka di pintu masuk," jawab Yanti. Suaranya tenang namun mematikan. "Aku akan membiarkan mereka memilih mobil yang paling mahal.
Aku akan membiarkan mereka merasa menjadi orang paling beruntung di dunia selama beberapa jam. Setelah Rudy turun, Yanti segera menghubungi Maya melalui sambungan telepon. Mei, aku sudah memegang buktinya. Rangga menggunakan ibu mertuaku sebagai pencuci uang. Mereka benar-benar menganggapku bodoh, ujar Yanti pada sahabatnya. Astaga, Yan, itu jahat sekali. Lalu apa rencana kita? Suara Maya terdengar antusias sekaligus khawatir di seberang sana. Aku butuh kamu di sana untuk merekam segalanya secara tersembunyi. Aku akan masuk ke sistem perbankan melalui aplikasi di ponselku tepat saat mereka akan melakukan gesek kartu atau transfer pelunasan. Aku akan memblokir semua rekening itu di detik terakhir. Aku ingin dunia melihat siapa mereka sebenarnya. Yanti menutup telepon dan menghidupkan mesin mobilnya. Namun di tengah dekatnya, sebuah tekanan batin baru muncul menghantui. Kia menyadari bahwa dengan memblokir rekening itu tepat di depan umum, ia juga mempertaruhkan nama baik perusahaannya. Jika terjadi keributan besar, berita tentang catering Dapuranti yang bermasalah bisa menyebar ke telinga para klien besarnya. Kia menggenggam kemudi dengan sangat erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ini adalah pertaruhan besar. Jika ia gagal mengeksekusi ini dengan sempurna, ia tidak hanya akan kehilangan suaminya, tapi juga bisnis yang ia bangun dari nol. Namun melihat map coklat di sampingnya, Yanti tahu bahwa membiarkan pengkhianatan ini berlanjut adalah kehancuran yang lebih pasti. Dengan jantung yang berdegup kencang, Yanti mulai melajukan mobilnya menuju showroom mewah prima. Di kepalanya, ia sudah membayangkan wajah Rangga dan Bu Ratna saat menyadari bahwa mesin uang yang mereka hina pelit itu baru saja memutus uratnya di keserakahan mereka. Lampu jalanan mulai menyala satu persatu saat Yanti kembali ke rumah. Membawa beban map coklat dari Rudy yang terasa seberat bongkahan batu di jok samping. Kepalanya berdecut hebat. Mengetahui bahwa Bu Ratna, wanita yang ia rawat dengan sepenuh hati, ternyata menjadi kaki tangan dalam pencurian uang perusahaan adalah puncak dari segala rasa sakit. Namun Yanti tahu ia harus memasang topeng paling sempurna malam ini. Ia harus kembali ke rumah yang kini terasa seperti sarang ular. Begitu ia melangkah masuk, keheningan rumah pecah oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Rangga muncul dari ruang tengah. Namun anehnya, ia tidak memasang wajah dingin atau acuh tak acuh seperti biasanya. Suaminya itu tersenyum lebar. Sebuah senyuman yang dulu selalu membuat hati hangat, namun kini hanya memicu rasa mual yang hebat di ulu hatinya. Sayang, kamu sudah pulang? Kot sampai malam sekali. Rangga mendekat, tangannya terulur untuk mengambil tas belanjaan yang dibawa. Yanti, kamu kelihatan capek sekali. Sini, duduk dulu. Mas sudah siapkan teh jahe hangat buat kamu. Yanti terpaku di ambang pintu dapur. Perlakuan manis ini terasa begitu ganjil, begitu beracun. Kia menatap Rangga yang kini sibuk di depan dispenser. Sangat kontras dengan pria yang tadi pagi mengabaikannya demi pergi bersama ibunya ke showroom. Tumben, Mas, ada apa? Tanya Yanti. Suaranya diatur agar tetap datar, menekan getaran amarah yang merontak tak ingin keluar. Mas cuma sadar kalau belakangan ini Mas terlalu sibuk sampai kurang perhatian sama kamu. Jawab Rangga sambil meletakkan cangkir di atas meja makan. Kia mengusap pundak Yanti dengan lembut. Tadi ibu juga bilang, sepertinya kamu stres karena urusan vendor. Mas jadi merasa bersalah. Yanti menatap teh yang mengepul itu. Di balik uapnya, ia seolah melihat wajah Siska dan deretan angka di rekening Bu Ratna. Ibu mana? Ibu sudah tidur, katanya kepalanya sedikit pening setelah pergi tadi. Bohong Rangga dengan lancar. Padahal Yanti tahu Bu Ratna kemungkinan sedang terjaga di kamar. Menghitung menit menuju hari esok saat mobil mewah itu jatuh ke tangan mereka, Rangga menarik kursi untuk Yanti lalu duduk di hadapannya dengan ekspresi yang dibuat sesedih mungkin. Yan, Mas mau bicara serius soal ekspansi catering kita yang pernah kita bahas. Mas baru saja dapat kabar dari kolega di luar kota, ada peluang untuk mengambil kontrak catering jangka panjang di sebuah instansi pemerintah. Tapi mereka butuh deposit jaminan ban besok pagi sebagai bukti kemampuan finansial kita. Kinilah dia. Yanti membatin racun yang dilapisi madu. Rangga mengeluarkan selembar kertas dari saku kemejanya. Sebuah surat kuasa penarikan dana besar dari rekening utama perusahaan. Rekening yang akses digitalnya sudah diputus oleh Yanti. Namun secara fisik masih membutuhkan tanda tangan basah untuk pencairan di kantor cabang ban. Mas butuh tanda tanganmu di sini sayang. Cuma ini satu-satunya cara supaya kontrak itu tidak jatuh ke tangan kompetitor. Ini demi masa depan kita juga, kan?
Supaya nanti kamu tidak perlu lagi capek-capek di dapur kalau bisnis kita sudah sebesar ini. Ucap Rangga dengan nada persuasif yang sangat meyakinkan. Yanti menatap kertas itu. Nilai yang tertera di sana sangat fantastis. Hampir seluruh sisa dana operasional yang tersedia. Jika ia menandatangani ini, Rangga akan membawa lari sisa hidup perusahaannya untuk membayar lunas mobil mewah Siska besok siang. Rasa muak yang mendalam meluap di dada Yanti. Kia menatap wajah suaminya. Pria yang sudah menemaninya selama 7 tahun, pria yang dulu berjanji akan menjaganya kini sedang menatapnya dengan pandangan seorang predator yang berpura-pura menjadi pelindung. Yanti merasa seperti sedang melihat orang asing. Kenapa harus besok pagi sekali? Mas? Aku perlu bicara dengan Rudi dulu untuk memastikan arus khas kita aman. Ujar Yanti mencoba mengulur waktu. Rangga menggenggam tangan Yanti, meremasnya lembut. Rudi sudah setuju, Yan? Tadi Mas sudah bicara sama dia. Tapi kamu tahu sendiri kebijakan bank tetap butuh persetujuan tertulis darimu sebagai pemilik sah. Tolonglah yang Mas sudah kerja keras cari peluang ini. Jangan sampai sia-sia cuma karena kita lambat bertindak. Kebohongan Rangga semakin berani. Yanti tahu Rudi tidak mungkin menyetujui ini. Di titik ini, Yanti menyadari bahwa Rangga sudah tidak lagi menganggapnya sebagai istri, melainkan hanya sebagai penghalang yang harus disingkirkan setelah hartanya habis dikuras. Logika Yanti bertarung hebat. Jika ia menolak mentah-mentah sekarang, Rangga akan curiga dan mungkin akan melakukan tindakan nekat lainnya malam ini juga. Kia butuh Rangga tetap merasa di atas angin sampai mereka tiba di showroom besok. Yanti mengambil pulpen dari atas meja. Tangannya gemetar bukan karena takut, melainkan karena menahan amarah yang membakar jiwanya. Ia menatap Rangga sekali lagi. Mas benar-benar yakin ini untuk masa depan kita? Sangat yakin, Say. Aku janji setelah urusan ini selesai, aku akan membawamu liburan kemanapun kamu mau. Jawab Rangga dengan binar mata yang tampak sangat tulus bagi siapapun yang tidak tahu kebusukannya. Yanti menurunkan pulpennya ke atas kertas. Dengan napas yang tertahan, ia membubuhkan tanda tangannya. Namun, ada sesuatu yang tidak disadari Rangga. Yanti sengaja mengubah sedikit tarikan garis pada bagian akhir tanda tangannya. Sebuah detail kecil yang sudah ia sepakati dengan pihak bank sebelumnya sebagai kode transaksi di bawah tekanan. Kini, Mas, semoga sukses, ucap Yanti. Suaranya terdengar hampa. Rangga menyambar kertas itu dengan kecepatan yang hampir tidak sopan. Matanya berkilat senang. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri terbaik. Sekarang kamu istirahatlah. Biar Mas yang urus sisanya. Rangga segera keluar dari dapur, mungkin untuk menghubungi Siska atau ibunya dan memberi kabar gembira bahwa si Plis sudah masuk ke dalam jebakan. Yanti duduk sendirian di meja makan, menatap teh jahe yang kini sudah dingin. Ia merasa kotor. Ia merasa seperti baru saja menandatangani surat kematian bagi pernikahannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, sebuah tekad baru telah mengeras. Kia telah mengambil keputusan paling berisiko dalam hidupnya, memberikan Rangga umpan yang paling besar agar pria itu benar-benar terjerat saat ia menarik jaringnya besok. Tekanan batin baru menghimpitnya. Besok pagi sebelum jam siang, ia harus memastikan pihak bank menahan proses pencairan manual itu sampai ia muncul di showroom. Jika komunikasinya dengan bank meleset sedikit saja, uang itu akan benar-benar hilang dan ia akan kehilangan segalanya. Yanti bangkit, membuang teh jahe pemberian Rangga ke lubang wastafel, lalu mencuci cangkirnya bersih-bersih. Tidak akan ada lagi sisa kepalsuan Rangga yang tertinggal di rumahnya. Malam setelah Yanti menandatangani surat kuasa dengan tanda tangan yang sengaja disamarkan itu terasa sangat panjang. Kia berbaring di samping Rangga yang tidur dengan sangat lelap. Mungkin bermimpi tentang kejayaan semu yang akan ia raih besok. Sementara itu, Yanti menatap langit-langit kamar dengan mata yang perih. Keputusannya untuk memberi umpan besar terasa seperti memegang bara api. Panas dan berisiko menghanguskan tangannya sendiri jika ia tidak melepaskannya tepat waktu. Pagi baru saja mengingsing ketika ponsel Yanti bergetar di atas nakas. Bukan dari Rangga, bukan pula dari catering. Sebuah pesan dari nomor asing masuk ke aplikasi pesan singkatnya. Cantik itu butuh modal, tapi mempertahankan laki-laki itu butuh lebih dari sekadar modal, butuh kelas. Ada yang sebentar lagi akan sadar kalau masanya sudah habis. Di bawah tulisan itu terlampir sebuah foto. Foto tangan wanita dengan kuku merah menyala yang sedang memegang sebuah brosur mobil mewah. Mobil yang sama yang didiskusikan Rangga semalam. Wanita itu adalah Siska. Meskipun wajahnya tidak terlihat, Yanti mengenali gelang emas di pergelangan tangan itu.
Gelang yang transaksinya ia temukan dalam laporan audit rahasia Rudi. Yanti terduduk di tepi ranjang. Napasnya memburu. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan yang disembunyikan. Ini adalah pernyataan perang terang-terangan. Siska merasa begitu percaya diri karena ia tahu Rangga sudah mendapatkan apa yang ia inginkan dari Yanti. Siska merasa telah memenangkan dukungan Rangga dan yang lebih menyakitkan dukungan Bu Ratna. Suara langkah kaki di lorong terdengar. Tak lama kemudian pintu kamar diketuk dengan kasar. Bu Ratna muncul dengan wajah yang tampak jauh lebih segar dari kemarin. Seolah-olah beban sakit lutut yang ia keluhkan selama ini telah menguap begitu saja. Yanti, kamu sudah bangun? Rangga mana? Suruh dia cepat bersiap. Hari ini ada urusan penting yang harus diselesaikan pagi-pagi sekali. Ucap Ratna dengan nada memerintah yang semakin menjadi-jadi. Yanti menoleh perlahan. Urusan penting apa, Bu? Bukannya Mas Rangga bilang mau ketemu klien untuk catering? Bu Ratna mendengus. Matanya menyapu penampilan Yanti yang masih mengenakan dus terlama dengan pandangan merendahkan. Ya, klien atau apapun itu urusan laki-laki. Kamu jangan banyak tanya. Tugasmu itu cuma memastikan dapur tetap jalan supaya uang tetap masuk. Urusan masa depan keluarga, biar Rangga yang atur. Luka batin Yanti terasa seperti disiram cuka supaya uang tetap masuk. Kalimat itu menegaskan posisi Yanti di mata mertuanya. Hanya sebuah sapi perah yang harus terus bekerja agar mereka bisa berfoya-foya. Perasaan terhina ini kini bertransformasi menjadi kekuatan yang dingin. Yanti menyadari bahwa rasa hormat yang ia jaga selama ini hanyalah kesia-siaan. Ponselnya kembali bergetar. Pesan baru dari Siska. Ibu mertuamu ternyata lebih suka diajak jalan-jalan ke showroom daripada cuma duduk di dapur catering yang bau-bauan. Don't be too darling. Everyone has her expiration date. Yanti meremas ponselnya. Siska telah melampaui batas dengan membawa-bawa ibu mertuanya dalam ejekan itu. Tekanan emosional ini membuat Yanti merasa tercekik di rumahnya sendiri. Kia melihat Rangga mulai menggeliat bangun. Pria itu tersenyum puas saat melihat kertas surat kuasa semalam masih tergeletak aman di atas meja rias. Pagi, sayang. Sapa Rangga dengan suara serak yang dibuat semanis mungkin. Mas, pergi pagi ini ya? Mungkin tidak sempat sarapan. Doakan urusannya lancar. Tentu, Mas. Aku doakan kamu mendapatkan hasil yang setimpal dengan apa yang kamu lakukan. Jawab Yanti dengan nada yang mengandung makna ganda. Namun Rangga yang terlalu percaya diri tidak menangkap getaran itu. Setelah Rangga dan Bu Ratna berangkat dengan terburu-buru, Yanti tidak langsung menuju dapur catering. Kia duduk di meja ruang tengah, menatap layar ponselnya yang terus menerima pesan-pesan teror halus dari Siska. Pesan berikutnya adalah sebuah lokasi prima auto gallery. Siska sengaja mengirimkannya agar Yanti tahu persis di mana mereka berada. Sebuah tindakan pamer yang penuh kesombongan. Yanti kemudian menghubungi Maya Mei. Dia mulai mengirimiku pesan. Dia merasa di atas angin. Dia pikir aku tidak tahu apa-apa dan hanya akan menangis di rumah. Wanita itu gila, Yan? Suara Maya terdengar geram di seberang sana. Dia pikir dia sudah menang karena didukung mertuamu. Tapi dia lupa. Pondasi semua ini ada di tanganmu. Apa yang mau kamu lakukan? Aku akan memberikan respon kecil, ucap Yanti. Respon yang akan membuatnya semakin tinggi hati sehingga jatuhnya akan semakin sakit. Yanti membalas pesan Siska untuk pertama kalinya. Sebuah balasan yang singkat dan tampak lemah. Siapa kamu? Tolong jangan ganggu rumah tanggaku. Mas Rangga sangat mencintaiku. Beberapa detik kemudian, Siska membalas dengan tawa digital yang panjang lalu mengirimkan foto Rangga yang sedang memegang tangan Siska di dalam mobil dengan Bu Ratna yang tampak tersenyum lebar di kursi belakang. Melihat foto itu, batin Yanti hancur berkeping-keping untuk terakhir kalinya. Melihat ibu mertuanya begitu bahagia bersama wanita yang menghancurkan rumah tangganya adalah pengkhianatan yang paling puncak. Namun di tengah kehancuran itu, Yanti mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia menghubungi B sekali lagi. Kali ini bukan lewat layanan pelanggan, melainkan langsung ke manajer cabang yang merupakan teman lamanya. Pak Hendra, soal tanda tangan surat kuasa yang akan dibawa suamiku pagi ini, tolong jangan langsung ditolak. Aku ingin prosesnya seolah-olah berjalan lancar. Biarkan mereka melakukan verifikasi. Biarkan mereka merasa uang itu akan segera cair. Namun, tahan pelunasannya tepat saat mereka menekan tombol konfirmasi transaksi di showroom. Berikan aku waktu 2 jam untuk sampai di sana. Itu berisiko, Bu Yanti. Jika sistem kami mengalami kendala saat Anda mencoba memblokirnya nanti, uang itu bisa benar-benar berpindah.
Pak Hendra memperingatkan, aku tahu risikonya, Pak. Tapi aku harus melihat wajah mereka saat semua ini runtuh. Tolong bantu aku untuk yang terakhir kalinya sebagai pemilik sah akun tersebut. Setelah menutup telepon, Yanti berdiri dengan tegak. Kia melepaskan daster batiknya dan mengenakan pakaian kerjanya yang paling rapi. Sebuah kemeja putih tajam dan celana kain hitam. Ia mengikat rambutnya dengan kencang. Tidak ada lagi Yanti yang lemah. Tidak ada lagi Yanti yang membiarkan dirinya dihina sebagai pelit. Sementara hartanya dirampok. Ia melangkah keluar rumah menuju mobilnya. Tekanan batin baru menghimpitnya. Ia sedang melakukan perjudian besar dengan sisa modal cateringnya. Jika rencananya gagal di detik terakhir, ia akan benar-benar kehilangan semuanya. Namun saat ia melihat pesan terakhir Siska yang bertuliskan, "See you at the top, loser." Yanti tahu bahwa ia lebih baik hancur sambil melawan daripada hidup dalam kebohongan yang menghisap nyawanya. Gemini Said. Darah Yanti mendidih setiap kali ia teringat kata-kata Siska di ponselnya. See you at the top, ler. Kalimat itu bukan sekadar ejekan, melainkan pengingat betapa rendahnya posisi di mata orang-orang yang selama ini ia hidupi. Pagi ini, rumah yang ia bangun dengan tetesan keringat dari uap dapur catering terasa seperti penjara bawah tanah yang pengap. Kia sudah mengenakan kemeja putih tajam, siap untuk melakukan perlawanan terakhir. Namun, sebuah rintangan besar berdiri tepat di depan pintu keluar. Bu Ratna berdiri di sana, menghadang jalan Yanti. Wajahnya yang biasanya dipoles bedak tebal kini tampak kaku dan penuh amarah. Di tangannya, ia menggenggam ponsel yang terus-menerus menampilkan pesan dari Rangga. "Mau kemana kamu, Yanti?" tanya Bu Ratna. Suaranya rendah namun mengandung ancaman yang nyata. Rangga baru saja menelepon. Dia bilang pihak bank mempersulit pencairan surat kuasa yang kamu tanda tangani semalam. Katanya ada masalah verifikasi. Kamu sengaja, kan? Yanti mencoba mengatur napasnya. "Ibu, uang itu jumlahnya besar. Wajar kalau bank butuh waktu untuk verifikasi. Lagi pula, vendor daging baru saja mengirim pesan. Mereka akan datang ke sini kalau tagihan tidak segera dibayar. Uang itu seharusnya untuk mereka, bukan untuk investasi yang tidak jelas itu." Bu Ratna melangkah maju, memangkas jarak hingga Yanti bisa mencium bau minyak angin yang menyinat dari tubuh mertuanya. "Jangan ajari aku soal bisnis. Rangga itu laki-laki. Dia lebih tahu mana investasi yang menguntungkan. Kamu itu cuma menantu. Tugasmu menyediakan modal sekarang. Telepon bank itu. Bilang kalau kamu menyetujui semuanya tanpa syarat. Sekarang juga." Luka batin Yanti berdenyut. Selama bertahun-tahun ia menelan semua hinaan Bu Ratna demi menjaga keutuhan rumah tangga. Ia rela dianggap sebagai tukang masak, asalkan Rangga tetap berada di sisinya. Namun, melihat mertuanya begitu gigih memperjuangkan uang yang akan digunakan untuk membelikan mobil selingkuhan anaknya, membuat sesuatu di dalam diri Yanti patah. "Saya tidak akan menelepon mereka, Bu. Biarkan proses verifikasi berjalan semestinya," jawab Yanti dengan nada suara yang mulai mengeras. Plat. Satu tamparan mendarat di pipi Yanti panas dan perih. Yanti tidak membalas. Ia hanya menatap mertuanya dengan mata yang kini berkilat dingin. "Dengar ya, perempuan kikir." Bu Ratna menudingkan telunjuknya tepat ke depan hidung Yanti. "Kalau sampai jam siang ini uang itu tidak cair dan rencana Rangga berantakan, aku sendiri yang akan menyuruh Rangga menceraikanmu. Kamu pikir kamu siapa? Tanpa nama keluarga kami. Kamu cuma perempuan kampung yang jualan nasi bungkus. Rangga berhak mendapatkan istri yang lebih cantik, lebih muda, dan lebih tahu cara menghargai suaminya daripada kamu yang hanya tahu cara menghitung butiran beras." Ancaman cerai. Senjata pamungkas yang selama ini selalu berhasil membuat Yanti bersujud memohon ampun. Tapi kali ini efeknya berbeda. Alih-alih rasa takut, yang muncul adalah sebuah kesadaran pahit. Bahwa bagaimanapun ia berkorban, ia tidak akan pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga ini. Kia hanya dianggap sebagai mesin pencetak uang. "Cerai," bisikanti Kia tertawa kecil. Tawa yang terdengar getir namun mematikan. "Jadi itu harga yang ibu tetapkan untuk sebuah mobil mewah. Harga pernikahan kami." Belum sempat Bu Ratna menjawab. Sebuah suara mobil berhenti dengan kasar di depan rumah. Pak Haji Daging, salah satu vendor terbesar Yanti turun dengan wajah merah padam. Kia tidak sendiri. Ada 2 orang asistennya yang berbadan besar mengikutinya. "Bu Yanti, mana suamimu?" teriak Pak Haji dari teras. "Katanya mau bayar lewat transfer, tapi sampai sekarang tidak ada masuk."
Saya tidak mau tahu kalau hari ini Rp tidak masuk ke rekening saya. Semua pasokan daging untuk pesanan gubernur besok pagi saya batalkan. Yanti terjepit. Di satu sisi, Bu Ratna mengancamnya dengan kehancuran rumah tangga. Di sisi lain, reputasi bisnisnya, satu-satunya hal yang ia miliki sedang berada di ujung tanduk karena ulah yang menguras dana darurat. Bu Ratna justru mendengus kasar melihat Pak Haji. "Heh, Pak Tua, jangan teriak-teriak di sini. Menantuku sedang mengurus urusan besar. Uang receh untuk dagingmu itu akan dibayar nanti. Pergi sana." "Receh?" Ibu bilang Pak Haji semakin marah. "Ini hasil kerja keras peternak saya, Bu. Bu Yanti. Saya selama ini percaya sama Anda, bukan sama suami Anda yang cuma bisa gaya-gayaan itu. Tolong selesaikan sekarang." Yanti menatap Pak Haji lalu kembali menatap mertuanya yang masih memasang wajah angkuh. Tekanan emosional ini hampir membuatnya meledak. Kia harus memilih menyelamatkan bisnisnya dengan membayar Pak Haji sekarang menggunakan sisa saldo terakhir, atau tetap pada rencananya untuk membiarkan uang itu terlihat tersedia agar Rangga masuk ke jebakan di showroom. Jika ia membayar Pak Haji sekarang, saldo di akun utama akan berkurang drastis. Rangga akan melihat notifikasi itu dan mungkin akan membatalkan kunjungannya ke showroom karena curiga. Rencana Yanti untuk mempermalukan mereka akan gagal. Namun jika ia tidak membayar, Pak Haji akan membutuh suplai dan bisnis cateringnya akan tamat besok pagi. Yanti memejamkan mata sesaat. Pilihan yang sangat berat. Pilihan antara harga diri atau kelangsungan hidup. Pak Haji, suara Yanti bergetar. "Namun pasti, tolong beri saya waktu 2 jam lagi. Saya sedang berada di tengah urusan yang akan menentukan apakah saya bisa membayar Anda 2 kali lipat hari ini atau tidak. Saya mohon demi kerja sama kita selama 5 tahun ini." Pak Haji menatap Yanti lama melihat luka di pipinya dan sosok Bu Ratna yang berdiri pongah di belakangnya. Sebagai saksi masa lalu, Pak Haji tahu betapa kerasnya Yanti berjuang. 2 jam? Bu Yanti, hanya 2 jam. Lewat dari itu, hubungan kita selesai. Setelah Pak Haji pergi, Bu Ratna tertawa mengejek. "Nah, dengar itu kamu sudah hampir bangut. Makanya cepat telepon Banu. Hanya investasi Rangga yang bisa menyelamatkan kita. Kalau kamu masih keras kepala, silakan siapkan barang-barangmu. Rangga sudah punya pengganti yang jauh lebih layak darimu." Yanti menatap mertuanya untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia mengambil ponselnya bukan untuk menelepon bank seperti kemauan Bu Ratna, melainkan mengirim pesan singkat kepada Pak Hendra. "Maner B. Pak Hendra, lepaskan verifikasi manualnya sekarang. Biarkan dananya terlihat tersedia untuk ditarik melalui IDC atau transfer di showroom. Tapi jangan lakukan eksekusi akhir sampai saya memberikan sinyal. Blokir dari lokasi." "Sudah, Bu. Uangnya akan segera aktif," ucap Yanti dingin. "Gitu dong. Itu baru menantu yang tahu diri," ujar Bu Ratna sambil menyambar tas tangannya, bersiap menyusul Rangga ke showroom dengan taksi online yang sudah ia pesan. "Ingat, jangan coba-coba menyusul atau merusak hari bahagia Rangga atau kamu akan menyesal seumur hidup." Yanti berdiri di ruang tengah yang kosong, memegang pipinya yang masih terasa panas. Kia baru saja mengambil keputusan paling berisiko. Mempertaruhkan suplai daging untuk pesanan terbesar tahun ini demi sebuah drama balas dendam. Jika ia terlambat sedikit saja sampai ke showroom atau jika Ban melakukan kesalahan teknis, ia akan benar-benar kehilangan suaminya, mertuanya, dan bisnisnya sekaligus. Yanti melangkah menuju mobilnya. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa bisa mendengarnya di seluruh ruangan. Ia tidak takut kehilangan Rangga lagi. Kia hanya takut jika keadilan tidak berpihak padanya hari ini. Mesin mobil Yanti menderu halus membelah kemacetan kota yang terasa lebih mencekik dari biasanya. Di sampingnya, ponsel yang layarnya sudah retak itu terus menyala, menampilkan jendela percakapan terenkripsi dengan Rudi. Pipinya yang tadi ditampar oleh Bu Ratna masih terasa kebas. Namun rasa sakit itu telah berubah menjadi bahan bakar yang dingin di dalam dadanya. Ia tidak lagi menangis. Air matanya sudah kering sejak ia melihat bukti transfer untuk apartemen Siska. Kini yang tersisa hanyalah kalkulasi. 2 jam. Waktu yang diberikan Pak Haji Daging terus berdetak mundur seperti bom waktu. Jika Yanti gagal mengeksekusi rencananya di showroom, ia bukan hanya kehilangan harga diri, tapi juga bisnis yang menjadi nafas hidupnya. "Rudi, bagaimana statusnya?" Yanti berbicara melalui handsfree. Suaranya rendah dan tajam. "Mas Rangga baru saja mencoba melakukan pengecekan saldo di ATM dekat area showroom mewah Prima." Bet suara Rudi terdengar dari seberang.
Ada denting tombol keyboard yang ditekan cepat di latar belakang. Rudy sedang berada di kantor catering memantau dashboard perbankan bisnis yang sudah ia hubungkan ke sistem pelacakan khusus atas permintaan Yanti. Saldo yang terlihat di layar ATM adalah saldo bayangan yang kita siapkan. Dia melihat angka 3 miliar di sana. Saya bisa membayangkan betapa lebarnya senyumnya sekarang. Yanti mencengkeram kemudi hingga buku-bukunya memutih. 3 miliar. Itu adalah angka yang seharusnya digunakan untuk renovasi dapur pusat dan jaminan hari tua para karyawannya. Namun di mata itu hanyalah tiket untuk membeli cinta dari wanita berusia 25 tahun. Limit transaksi, tanya Yanti pendet. Sudah saya buka maksimal. But sesuai instruksi saya menaikkan limit transfer harian dan transaksi edisi kartu utama ke angka paling tinggi. Mas Rangga baru saja mengaktifkan fitur transaksi luar negeri juga. Sepertinya dia berjaga-jaga jika mobil itu harus dibayar melalui akun distributor pusat. Dia benar-benar ingin memastikan tidak ada kendala teknis saat dia pamer di depan Siska dan ibunya. Lapor Rudy. Suaranya mengandung nada jijik yang tak disembunyikan. Bagus. Biarkan dia merasa menjadi raja untuk beberapa menit lagi. Bisik Yanti. Yanti memarkirkan mobilnya di sebuah gedung perkantoran di seberang showroom mewah prima. Dari balik kaca jendela mobil yang gelap, ia bisa melihat bangunan megah dengan dinding kaca transparan itu. Di dalamnya, barisan mobil mengkilap berdiri angkuh di bawah lampu-lampu kristal. Dan di sana di tengah ruangan, ia melihat mereka. Rangga mengenakan setelan jas yang dibeli menggunakan kartu kredit Yanti bulan lalu. Di sampingnya, Siska tampak begitu mencolok dengan gaun merah ketat. Tangannya menggelayut manja di lengan Rangga. Dan yang paling membuat hati teriris adalah keberadaan Bu Ratna. Ibu mertuanya itu tampak begitu ceria. Sibuk memotret Siska yang sedang berpose di depan sebuah SUV mewah berwarna putih mutiara. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia yang sedang merayakan kesuksesan. Tanpa peduli bahwa fondasi kebahagiaan itu adalah pengkhianatan terhadap wanita yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Batin Yanti bergejolak hebat. Ada bagian dari dirinya yang ingin segera keluar dari mobil, berlari menyeberang jalan, dan meneriaki mereka semua di depan para pengunjung showroom. Kia ingin menjambak rambut Siska dan menuntut penjelasan dari ibu mertuanya. Namun logika dinginnya menahan gerakan itu. Jika ia melabrak sekarang, Rangga hanya perlu membatalkan transaksi dan uang itu akan tetap berada dalam jangkauan mereka melalui jalur hukum yang panjang. Yanti butuh sebuah kehancuran yang mutlak, kehancuran yang terekam, kehancuran yang tak bisa dibantah. Ponselnya bergetar. Pesan dari Maya masuk. Aku sudah di dalam, Yan. Aku menyamar jadi calon pembeli. Posisiku tepat di belakang meja transaksi utama. Kamera tersembunyiku sudah on. Kamu siap? Yanti menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa sesak yang menghimpit paru-parunya. Rudy, dengar instruksiku. Jangan lakukan pemblokiran sekarang. Tunggu sampai Rangga menyerahkan kartu itu ke pramuniaga. Tunggu sampai mereka semua berkumpul di meja. Untuk menandatangani berkas serah terima. Siap. 4. Saya sedang memantau log masuk akun mobile bankingnya. Dia sedang mencoba memindahkan dana darurat ke rekening pribadinya sendiri. Tapi saya sudah memasang lock system. Dia akan melihat status berhasil di ponselnya. Padahal uang itu sebenarnya hanya berpindah ke subrekening yang terkunci di bawah kendali saya. Dia akan merasa sangat aman karena berpikir uang itu sudah masuk ke kantong pribadinya. Jelas Rudy. Yanti memejamkan mata. Keputusannya untuk melibatkan Rudy dan memanipulasi sistem perbankan ini adalah risiko besar. Jika Rangga cukup jeli, suaminya bisa melaporkan ini sebagai sabotase sistem. Namun, Yanti sudah menyiapkan segalanya. Secara legal, ia adalah pemilik tunggal perusahaan. Segala perubahan limit dan sistem adalah haknya. Pak Yanti. Rudy ragu sejenak. Pak Haji Daging menelepon lagi ke kantor. Dia bilang waktunya sisa 40 menit. Dia mulai marah-marah. Tekanan baru menghantam Yanti. Waktu ia sedang berjudi dengan waktu. Jika proses di showroom ini berbelit-belit, ia akan kehilangan kepercayaan vendor dagingnya sebelum ia sempat mempermalukan Rangga. Tahan, Pak Haji Rudy. Katakan padanya dalam 1 jam, seluruh hutang akan lunas beserta bunga kompensasinya. Gunakan sisa uang tunai di brankas kalau perlu hanya untuk menenangkannya sementara. Perintah Yanti. Yanti kembali menatap ke arah showroom. Kia melihat seorang pramuniaga berseragam rapi mendekati Rangga dengan membawa map hitam dan mesin ibis. Siska tampak melonjak kegirangan, bahkan mencium pipi Rangga di depan Bu Ratna yang justru bertepuk tangan bangga.
Rasa muak Yanti mencapai puncaknya. Kia melihat Rangga mengeluarkan dompet kulitnya, menarik kartu ATM berwarna emas milik catering mereka dan menyerahkannya kepada sang pramuga dengan gerakan penuh kesombongan. "Rudi, sekarang," bisik Yanti ke mikrofon masuk ke tahap pemantauan limit real time. Begitu mesin itu berbunyi untuk Kikasi, tarik semua aksesnya. "Mengerti?" 4. Sistem siap mengeksekusi perintah block all dalam satu ketukan kunci. Yanti memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Dia melihat dari kejauhan. Pramu niaga itu mulai menekan angka-angka di mesin IDC. Rangga berdiri dengan tegak, membusungkan dada. Sementara Bu Ratna dan Siska mendekat untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut. Di titik ini, Yanti menyadari bahwa setelah ini hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kia akan menghancurkan suaminya, menghina mertuanya, dan meruntuhkan jembatan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Ada rasa takut yang menyelinap. Namun, bayangan tamparan Bu Ratna dan foto mesra Siska membakar habis ketakutan itu. "Tunggu sinyal dariku untuk kirim rekaman ke grup keluarga, Maya." Ketik Yanti di ponselnya. Yanti mematikan mesin mobilnya. Keheningan di dalam kabin mobil terasa begitu peka. Berbanding terbalik dengan gemuruh di hatinya. Kia sedang menunggu detik di mana kesombongan Rangga akan berubah menjadi penghinaan yang paling mematikan. Gemini Said. Suara detak jam di dashboard mobil terasa seperti dentuman palu yang menghantam kesadaran Yanti. Kia duduk mematung di dalam kabin mobilnya yang terparkir agak jauh dari pintu masuk utama Prima Auto Gallery. Kemeja putihnya yang rapi kini terasa sedikit lembab oleh keringat dingin. Di tangannya, ponsel yang terus terhubung dengan sistem pemantauan Rudi terasa panas. Sahanat amarah yang kini membakar habis sisa-sisa pengabdiannya selama 7 tahun sebagai seorang istri. Dari kejauhan, Yanti melihat mobil yang dikemudikan Rangga memasuki lobi showroom. Pintu depan terbuka dan Rangga turun dengan gerakan sigap yang jarang ia tunjukkan di rumah. Pria itu bergegas memutari mobil untuk membukakan pintu bagi Siska. Gerakan itu begitu natural, begitu penuh penghormatan. Seolah-olah wanita di dalam mobil itu adalah porselen mahal yang bisa pecah jika tersentuh angin kasar. Yanti memejamkan mata sesaat. Hatinya mencelos. Selama ini, setiap kali mereka pergi bersama, Yantilah yang selalu turun sendiri. Bahkan seringkali ia yang membukakan pintu bagasi untuk menurunkan perlengkapan catering sementara Rangga sibuk dengan ponselnya. Tak lama kemudian, Bu Ratna turun dari pintu belakang. Mertuanya itu tampak sangat bangga mengenakan selendang sutra yang Yanti tahu dibeli menggunakan dana darurat bulan lalu. Ketiganya melangkah masuk ke dalam gedung kaca yang berkilauan itu dengan tawa yang terdengar sampai ke parkiran. Yanti mengambil napas panjang mengenakan kacamata hitam dan topi yang telah ia siapkan lalu turun dari mobil. Kia melangkah masuk menjaga jarak aman di balik deretan mobil-mobil pajangan yang megah. Di dalam showroom, suasana terasa sangat eksklusif. Aroma parfum mahal dan kopi Arabica mengudara. Yanti bersembunyi di balik pilar besar, tepat di samping sebuah sedan sport berwarna biru tua. Dari posisi itu, ia memiliki pandangan jelas ke arah meja transaksi VIP. "Bagaimana, sayang? Kamu lebih suka yang putih mutiara atau yang hitam metalik?" Suara Rangga terdengar lembut. Sangat manis hingga membuat perut Yanti mual. Siska dengan gaun merahnya yang mencolok mengelus kap SUV mewah di depannya. "Aku suka yang putih, Mas. Kelihatan lebih elegan. Tapi interiornya aku mau yang custom kulit warna bites. Bisa kan?" Seorang pramuniaga pria bernama Ferry. Pria muda dengan setelan jas licin yang tampak sangat menghargai pelanggan berduit. Tersenyum lebar. "Tentu bisa, Ibu Siska. Pilihan Bapak Rangga memang luar biasa. Unit ini adalah kasta tertinggi di kelasnya." "Ibu juga setuju, Siska," sahut Bu Ratna sambil mengelusok mobil dengan penuh damba. "Mobil ini baru cocok untuk menantu ibu yang cantik dan berkelas. Tidak seperti yang lama, baunya bau bumbu dapur terus. Ibu sampai malu kalau diajak pergi." Yanti mencengkeram pinggiran pilar. Kata-kata Bu Ratna adalah belati yang ditancapkan tepat di luka yang paling dalam. Bau bumbu dapur. Bau itulah yang membiayai rumah tempat Bu Ratna tidur dengan nyenyak. Bau itulah yang melunasi utang-utang keluarga Rangga saat mereka hampir diusir dari kontrakan 5 tahun lalu. Di sana Yanti menyaksikan pemandangan yang menghancurkan jiwanya. Rangga mengeluarkan sapu tangan dari sakunya hanya untuk membersihkan debu mikroskopis di sepatu Siska sebelum wanita itu mencoba masuk ke kursi pengemudi. Perlakuan itu begitu memuja. Sebuah penghormatan yang tak pernah Yanti dapatkan bahkan saat ia sedang sakit parah dan tetap harus memasak untuk pesanan 1000 kotak.
Mas, harganya hampir 2 miliar kalau ditambah custom interior. Siska berbisik manja, namun suaranya cukup keras untuk didengar Yanti. Apa tidak apa-apa? Uang perusahaan cateringmu amankan. Rangga tertawa meremehkan lalu mengusap kepala Siska dengan sayang. Tenang saja, perusahaan itu milikku. Istriku itu cuma juru masak. Dia tidak tahu apa-apa soal angka. Dia pikir uangnya habis buat bayar vendor. Padahal sebagian sudah Mas pindahkan ke rekening ibu untuk masa depan kita. Hari ini mobil ini adalah kado ulang tahunmu yang paling istimewa. Luka batin Yanti kini telah mencapai tahap mati rasa. Kia melihat suaminya, pria yang setiap malam tidur di sampingnya sedang mengakui pencurian harta miliknya dengan begitu bangga di depan selingkuhannya. Tekanan emosional yang menghimpit dada Yanti berubah menjadi tekad yang membeku. Ia bukan lagi Yanti yang terluka. Ia adalah Yanti yang sedang menghitung detik menuju eksekusi. Ferry, si pramuniaga mulai mengeluarkan berkas-berkas kontrak. Baik, Pak Rangga. Jika semua sudah oke, kita bisa lakukan proses otorisasi pembayarannya sekarang. Sesuai kesepakatan, pelunasan dilakukan hari ini juga. Yanti melihat Rangga merogoh dompetnya, mengeluarkan kartu ATM utama catering yang limitnya telah dibuka maksimal oleh Rudi atas instruksinya. Di sampingnya, Siska dan Bu Ratna tampak berseri-seri. Seolah-olah mereka sedang menunggu piala kemenangan. Ponsel Yanti bergetar di sakunya. Pesan dari Rudi. 4. Dia sudah mulai geset. Haruskah saya tarik tuasnya sekarang? Yanti menatap punggung Rangga. Ia bisa saja membiarkan transaksi itu gagal sekarang dan melihat wajah pucat suaminya. Namun sebuah ide yang lebih berisiko dan lebih menghancurkan muncul di kepalanya. Jika ia hanya memblokir kartunya, Rangga bisa saja berkilah ada kesalahan Banu. Yanti melepaskan kacamata hitamnya. Ia memutuskan untuk keluar dari balik pilar. Kia tidak ingin hanya menjadi penonton yang bersembunyi. Kia ingin Rangga melihat langsung siapa yang sedang memegang kendali atas hidupnya. Tunggu sebentar, Mas. Suara Yanti memecah keheningan di area VIP tersebut. Ketiga orang itu tersentak. Rangga menoleh dengan gerakan kaku. Wajahnya seketika berubah menjadi pucat pasi seperti kertas yang diremas. Siska melepaskan peganannya pada kap mobil. Sementara Bu Ratna hampir tersedak ludahnya sendiri. Yanti, kamu sedang apa di sini? Suara Rangga bergetar hebat. Tangannya yang memegang kartu ATM tampak gemetar. Yanti melangkah mendekat dengan tenang. Setiap hentakan sepatunya di lantai marmer terdengar seperti lonceng kematian. Ia berdiri tepat di samping Ferry yang tampak bingung. Aku hanya ingin memastikan, Mas, ujar Yanti. Matanya menatap tajam ke arah Siska yang kini tampak ketakutan lalu beralih ke Bu Ratna yang membuang muka. Apakah interior kulit beige itu lebih mahal daripada harga martabat seorang istri? Yanti ini tidak seperti yang kamu lihat, Mas. Cuma, Rangga mencoba mencari alasan, namun lidahnya keluh. Yanti menoleh ke arah Ferry. Maaf, Pak Ferry, transaksi ini tidak akan pernah terjadi. Kartu itu bukan milik pria ini secara hukum, melainkan milik perusahaan yang 100% sahamnya atas nama saya. Tekanan batin baru muncul saat Yanti melihat Siska mulai menunjukkan taringnya. Wanita itu tidak lagi tampak takut, melainkan menatap Yanti dengan kebencian yang nyata. Mas Rangga, kamu bilang kamu yang punya segalanya. Kamu bilang dia cuma pelayan di dapurmu. Teriak Siska memicu perhatian pengunjung lain. Yanti merasakan seluruh mata di showroom tertuju padanya. Kia telah mengekspos aib rumah tangganya di tempat umum. Risiko besar kini ia tanggung. Reputasi cateringnya bisa hancur jika kejadian ini menjadi viral sebagai skandal keluarga. Namun, Yanti sudah terlanjur melangkah. Rudi, sekarang, ucap Yanti ke arah jam tangan pintarnya. Detik berikutnya, mesin EDC di tangan Ferry mengeluarkan bunyi panjang yang melengking. Sebuah pesan muncul di layar kecil tersebut. Transaksi ditolak, akun diblokir permanen. Wajah Rangga kini tidak hanya pucat, tapi juga tampak hancur. Di depannya, Siska mulai melepaskan tas tangan pemberian Rangga dan membantingnya ke atas meja. Dasar penipu, kamu bilang kamu kaya. Yanti berdiri di tengah badai yang ia ciptakan sendiri. Kia merasa menang. Namun ada rasa sesak yang luar biasa saat menyadari bahwa sisa uang di perusahaan itu kini benar-benar dalam status terkunci dan ia harus berhadapan dengan kemarahan vendor yang sebentar lagi akan meledak. Suara melengking dari mesin IDC yang menyatakan transaksi ditolak masih terngiang di telinga Yanti, seperti lonceng kematian bagi sisa-sisa rasa hormat yang ia simpan untuk suaminya.
Namun sebelum layar kecil itu menunjukkan kegagalan, Yanti sempat berdiri mematung di balik pilar selama beberapa menit yang menyiksa. Menit-menit itu adalah saat ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana martabatnya dilumat habis oleh orang-orang yang ia cintai. Di tengah keheningan showroom yang megah itu, sebelum badai penolakan ban melanda, Rangga berdiri dengan kaki terbuka lebar. Jempolnya diselipkan di saku celana bahan mahalnya. Ia menatap sebuah SUV mewah seri terbaru dengan pandangan seorang penakluk. "Mas Ferry," suara Rangga terdengar lantang. Sengaja dikeraskan agar pengunjung lain menoleh. "Saya tidak mau yang standar. Berikan saya unit yang paling lengkap. Limited edition. Uang bukan masalah bagi saya. Bisnis catering saya sedang di puncak." Kontrak-kontrak besar mengalir tanpa henti. Ferry sang pramuga membungkuk hormat. "Pilihan yang sangat tepat, Pak Rangga. Unit ini memang hanya ada 3 di kota ini. Fasilitas keamanannya nomor 1. Rangga tertawa sombong lalu menoleh ke arah Siska yang sedang bersandar manja di kap mobil. "Tentu saja untuk calon istri saya hanya yang nomor 1. Saya ingin dia merasa aman dan berkelas saat berkendara. Dia adalah wajah masa depan saya." Yanti yang bersembunyi hanya beberapa meter darinya merasakan remasan kuat di dadanya. Wajah masa depan. Lalu apa artinya 7 tahun ia berkutat dengan asap dapur, tangan yang sering terluka karena pisau, dan punggung yang tak pernah benar-benar tegak karena memikul beban finansial keluarga. Bu Ratna yang berdiri di sisi lain, Siska tampak sibuk merapikan selendang sutranya. Kia menatap Siska dengan binar mata yang tak pernah ia berikan pada Yanti. "Ibu setuju sekali, Rangga. Siska ini memang calon menantu ideal, cantik, wangi, dan tahu cara menempatkan diri di lingkungan kelas atas. Tidak seperti ya? Kamu tahu sendiri yang di rumah itu." Siska tersenyum manis. Sebuah senyuman yang tampak seperti kemenangan murni. "Ibu bisa saja. Siska kan hanya ingin Mas Rangga bangga punya pasangan seperti Siska." "Tentu saja ibu bangga," sahut Bu Ratna dengan suara lebih kencang. "Kamu tidak membosankan. Kamu punya gairah hidup. Menantu ibu yang satu lagi itu, setiap hari hanya bicara soal harga cabai, stok beras, dan gaji karyawan. Membosankan sekali. Wajahnya selalu kusam. Bicaranya selalu soal penghematan. Hidup itu untuk dinikmati, bukan untuk dihitung setiap butir berasnya seperti orang susah." Yanti memejamkan mata. Kata-kata itu lebih tajam daripada sembilu manapun yang pernah melukai kulitnya. Kia menghitung setiap butir beras justru agar Bu Ratna bisa tidur di kasur empuk, agar Rangga bisa memakai jam tangan bermerek, dan agar mereka tidak perlu lagi merasakan pahitnya dikejar penagih utang seperti masa lalu. Namun di mata mereka, pengorbanan itu hanyalah kebosanan yang layak dibuan. "Istriku itu memang sudah kehilangan pesonanya, Bu." Rangga menimpali dengan nada meremehkan yang amat sangat. Dia terlalu fokus jadi mesin di dapur sampai lupa cara jadi wanita. "Makanya, Mas Ferry, saya butuh mobil ini segera. Saya ingin memberikan Siska hadiah yang layak sebelum saya meresmikan segalanya." Ferry tersenyum profesional meski matanya menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. "Baik, Pak Rangga, mari kita selesaikan administrasinya di meja depan." Saat itulah Yanti memutuskan untuk keluar dari bayang-bayang. Dia melangkah maju tepat ketika kartu ATM emas miliknya diserahkan Rangga kepada Ferry. Kejadian selanjutnya adalah ledakan yang telah ia rencanakan. Mesin edisi berbunyi, wajah Rangga pucat pasi dan kebenaran pahit itu tumpah di atas lantai marmer showroom. "Yanti, apa yang kamu lakukan?" Bu Ratna berteriak. Wajahnya berubah merah padam saat menyadari menantunya yang membosankan itu kini berdiri di depan mereka dengan sorot mata yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. "Aku melakukan apa yang seharusnya aku lakukan sejak lama, Bu," jawab Yanti. Suaranya tenang namun bergetar oleh amarah yang tertahan. Menghentikan pencuri yang sedang berpesta dengan uang korbannya. Rangga mencoba meraih kartu ATM-nya kembali dari tangan Ferry. Namun Ferry dengan cekatan menariknya. "Maaf, Pak. Sepertinya ada instruksi khusus dari pemilik akun untuk memblokir transaksi ini. Kamu sengaja." Rangga melotot ke arah Yanti, mencoba mengintimidasi. "Telepon bank sekarang. Bilang itu kesalahan. Kamu tidak tahu betapa melunjak aku di sini." "Malu?" Yanti tertawa getir. "Kamu bicara soal malu di depan wanita ini dan ibumu? Sementara aku harus menanggung malu di depan semua vendor yang belum kamu bayar. Pak Haji Daging sudah di depan rumah kita. Rangga, dia mengancam akan memutus suplai karena uangnya kamu pakai untuk membeli mobil ini." Siska yang tadi tampak seperti ratu kini mulai mundur. "Mas Rangga,
Ada apa ini? Kamu bilang uang ini milikmu sendiri. Kamu bilang dia tidak punya kuasa atas keuanganmu. Diam kamu, Siska. Bentak Bu Ratna lalu beralih menyerang Yanti. Yanti, kamu sudah keterlaluan. Kamu merusak nama baik anakku di depan umum. Kamu tahu tidak? Siska ini calon menantu kesayanganku. Kamu hanya iri karena kamu tidak akan pernah bisa secantik dia. Yanti menatap mertuanya dengan rasa iba yang mendalam. Ibu ingin menantu yang cantik? Silakan ambil dia. Tapi jangan harap 1 rupiah pun dari cateringku akan mengalir ke kantong kalian lagi. Mulai detik ini aku mencabut seluruh fasilitas yang ibu dan Rangga nikmati. Tekanan batin Yanti meningkat saat ia menyadari risiko dari ucapannya. Baru saja menyatakan perang terbuka. Rangga yang merasa terpojok dan dipermalukan di depan Siska melangkah maju dengan tangan terkepal. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Desis Rangga di depan wajah Yanti. Tanpa aku yang mengelola relasi klien. Cateringmu itu cuma sampah. Aku akan ambil semua klien besar itu dan kubawa ke perusahaan baru bersama Siska. Kita lihat siapa yang akan bangkrut. Yanti merasakan jantungnya berdetak liar. Ini adalah ancaman nyata. Jika Rangga benar-benar berhasil menghasut klien-klien besarnya, usahanya akan hancur dalam hitungan hari. Namun, di tengah ketakutan itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Yanti. Bukan dari Rudi, tapi dari Pak Haji Daging. 2 jam sudah lewat, Bu Yanti. Saya sudah di depan gudang Anda bersama orang-orang saya. Saya akan angkut semua stok daging dan peralatan dapur kalau uang saya tidak ada sekarang. Yanti menelan ludah. Ia terjepit di antara 2 kehancuran. Kia menatap Rangga yang kini tersenyum licik. Menyadari bahwa Yanti sedang mendapatkan tekanan dari tempat lain. Pilih Yanti, ancam Rangga. Buka blokir kartu ini sekarang. Biarkan aku menyelesaikan transaksi mobil ini atau aku akan membiarkan Pak Haji menghancurkan gudangmu hari ini juga. Aku tahu kamu tidak punya uang tunai cadangan selain di rekening yang baru saja kamu blokir itu. Yanti memegang ponselnya erat-erat. Keputusan kecil namun berisiko besar harus ia ambil. Kia tidak akan menyerah pada ancaman Rangga, tapi ia juga tidak bisa membiarkan gudangnya hancur. Rudi. Yanti berbicara ke arah jam tangannya. Suaranya terdengar oleh semua orang di sana. Transfer seluruh sisa saldo di rekening darurat ke Pak Haji sekarang juga. Jangan sisakan 1 sen pun untuk otorisasi di showroom ini. Tapi, Mbak, itu uang gaji karyawan minggu depan. Suara Rudi terdengar. Khawatir lakukan saja. Biarkan mereka tahu bahwa aku lebih memilih membayar hutang daripada membiayai pengkhianat. Tegas Yanti. Wajah Rangga berubah dari sombong menjadi penuh kebencian yang murni. Kia menyadari bahwa Yanti lebih memilih membakar seluruh hartanya daripada memberikannya sedikit pun padanya. Di tengah sorot mata pengunjung showroom yang mulai merekam kejadian itu, Yanti menyadari bahwa ia baru saja memulai sebuah proses kejatuhan yang mungkin akan menjerat dirinya sendiri ke dalam lubang kemiskinan. Layar ponsel di genggaman Yanti terasa panas sebanding dengan debar jantungnya yang berpacu liar. Di balik kaca film mobilnya yang gelap, ia melihat Rangga sedang tertawa lebar, menepuk pundak Ferry sang pramuniaga. Seolah mereka adalah kawan lama yang baru saja memenangkan lotre. Di sampingnya, Siska tampak sibuk mencoba fitur pijat otomatis di kursi penumpang SUV putih itu. Sementara Bu Ratna sibuk mengagumi pantulan dirinya di kaca spion mobil mewah tersebut. Rudi, sekarang, bisik Yanti ke arah mikrofon kecil di telinganya. Semua protokol siap. 4. Begitu sinyal, autoris masuk ke gerbang pembayaran. Saya akan menjatuhkan viwal dan mengunci seluruh ekosistem rekening. Mas Rangga tidak akan bisa menarik bahkan 1000 pun. Suara Rudi terdengar mantap. Meski ada nada cemas yang terselip, Yanti menarik napas dalam. Kini adalah titik tanpa jalan kembali. Dengan jempol yang gemetar, ia membuka aplikasi perbankan bisnisnya. Matanya tertuju pada satu tombol merah di layar. Block all access. Tombol itu bukan sekadar fitur keamanan. Baginya, itu adalah saklar penghancur bagi rumah tangga yang selama 7 tahun ia pertahankan dengan napas yang tersengal. Ia keluar dari mobil. Langkahnya mantap. Meski lututnya terasa lemas, ia tidak lagi bersembunyi. Sambil memegang ponsel dalam posisi merekam secara tersembunyi namun stabil, Yanti melangkah masuk ke dalam showroom mewah prima yang megah itu. Aroma kulit baru dan pendingin udara yang mewah menyambutnya. Namun bagi Yanti, udara itu terasa beracun. Di meja transaksi VIP, pemandangan itu sedang berlangsung. Silakan, Pak Rangga. Pinnya ucap Ferry dengan senyum paling ramah yang pernah ada.
Ia menyodorkan mesin ID ke arah Rangga. Rangga menekan angka dengan gerakan jemari yang penuh gaya. Seolah-olah ia sedang menandatangani kontrak sejarah. Siska berdiri di sampingnya. Matanya berbinar menatap layar mesin tersebut menunggu tulisan Profet muncul. Bab layar mesin edisi menunjukkan pesan berkedip. Transaction dan call iser. Rangga mengerjit. Tawanya sedikit memudar tergantikan oleh tawa kecil yang canggun. Sepertinya sinyal di sini agak buruk, Mas Ferry. Atau mungkin mesinnya sedang sensitif. Coba lagi. Ferry mencoba sekali lagi. Suasana di meja itu mulai mendingin. Siska sedikit menjauhkan tubuhnya dari Rangga. Sementara Bu Ratna menghentikan kegiatannya mengelus jok mobil. Beb teklin. Celoket mas kok ditolak lagi? Siska bertanya, suaranya tidak lagi manja melainkan mulai mengandung nada tajam yang menuntut. Katanya uangnya sudah aman di rekening ibu. Uangnya memang ada di sana, sayang. Ibu cek ponsel ibu. Rangga mulai panik. Keringat sebesar biji jagung mulai muncul di pelipisnya. Bu Ratna dengan panik membuka tasnya. Mencari ponselnya. Loh, Rangga, ini aplikasinya tidak bisa dibuka. Tulisannya akses ditangguhkan karena aktivitas mencurigakan. Tepat saat itu, Yanti melangkah mendekat. Suara sepatunya yang menghantam lantai marmer menarik perhatian mereka seperti guntur di siang bolong. Mungkin aku bisa membantu menjelaskan kenapa kartu itu tidak berguna. Mas, suara Yanti terdengar tenang, namun begitu dingin hingga membuat Rangga meloncat kaget. Rangga menoleh, wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi campuran antara amarah dan rasa malu yang luar biasa saat menyadari Yanti berdiri di sana, merekam setiap inci kegagalannya. Yanti, apa-apaan kamu? Matikan ponsel itu. Kamu mau mempermalukan suamimu di tempat umum. Suami? Yanti tersenyum getir. Kakinya terus melangkah hingga ia berdiri tepat di depan meja transaksi. Seorang suami tidak mencuri dana darurat perusahaannya sendiri untuk membelikan mobil selingkuhannya menggunakan nama ibunya. Itu bukan suami Rangga. Itu parasit Ferry. Sang pramuyaga tampak sangat kikuk dan perlahan mundur. Membiarkan drama keluarga itu meledak di tengah showroom. Beberapa pengunjung lain mulai menoleh. Beberapa bahkan ikut mengeluarkan ponsel mereka. Yanti, jaga bicaramu. Bu Ratna berteriak, wajahnya merah padam. Rangga itu kepala keluarga. Dia punya hak atas uang itu. Ibu juga punya hak atas uang hasil keringatku untuk membiayai wanita ini. Yanti menunjuk Siska dengan dagunya. Aku sudah memblokir semuanya. Bukan hanya kartu itu, tapi seluruh akses rekening atas nama ibu yang Rangga gunakan untuk mencuci uang perusahaan. Mulai detik ini kalian tidak punya akses ke 1 sen pun uang di sana. Siska menatap Rangga dengan tatapan jijik yang murni. Mas, jadi mobil ini tidak bisa dibayar. Kamu menipuku? Kamu bilang kamu bos besar. Ternyata uangmu dikontrol penuh sama istri dapurmu ini. Siska, tunggu. Ini cuma salah paham. Rangga mencoba meraih tangan Siska, namun wanita itu menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku, malu-maluin saja. Siska menyambar tasnya, menatap Yanti dengan kebencian, lalu berjalan pergi meninggalkan showroom dengan hentakan kaki yang keras. Rangga berdiri mematun di depan pramuniaga, di depan ibunya, dan di bawah sorotan kamera ponsel istrinya. Ia baru saja dijatuhkan dari takhta palsu yang ia bangun. Rasa malu itu seolah mencekiknya. Kia menatap Yanti dengan kebencian yang meledak. Kamu puas, Yanti? Kamu puas menghancurkanku seperti ini? Desis Rangga. Suaranya bergetar karena amarah yang ditahan. Aku belum puas, Mas. Kini baru permulaan, jawab Yanti. Meski di dalam hatinya ia merasakan kehampaan yang luar biasa, kemenangan ini terasa pahit. Ia telah memenangkan harga dirinya. Namun, ia sedang menyaksikan runtuhan hidupnya sendiri. Ponsel Yanti bergetar hebat. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Ia mengangkatnya mengira itu mungkin dari pihak ban. Halo, Bu Yanti. Ini Pak Haji Daging. Saya tidak mau tahu soal urusan rumah tangga Anda. Tapi kurir saya baru saja lapor. Gudang catering Anda digembok oleh pihak pemilik ruko karena Anda menunggak sewa 3 bulan. Dan sekarang orang-orang saya sedang tertahan di sana. Kalau uang saya tidak ada sekarang, saya akan lapor polisi atas tuduhan penipuan. Yanti terperanjat, darahnya seolah membeku. Menunggak sewa 3 bulan, Kia selalu memberikan uang sewa kepada Rangga setiap bulan untuk dibayarkan. Kia menatap Rangga yang kini tersenyum tipis. Sebuah senyuman licik yang muncul di balik rasa malunya.
Rangga seolah tahu apa yang baru saja didengar. Yanti, kamu pikir kamu sudah menang, Yan? Bisik Rangga melangkah mendekat hingga napasnya yang panas menerpa wajah Yanti. Kamu baru saja memblokir uang yang seharusnya bisa menyelamatkan gudangmu dari penyitaan. Sekarang pilih buka blokirnya untukku atau saksikan catering kesayanganmu itu rata dengan tanah hari ini juga karena laporan penipuan Pak Haji. Yanti terhuyun. Tekanan batin baru menghantamnya lebih keras dari tamparan manapun. Kia telah berhasil mempermalukan pengkhianatnya. Namun di saat yang sama, ia baru menyadari bahwa Rangga telah menanam bom waktu di jantung bisnisnya jauh sebelum hari ini. Keputusan kecilnya untuk memblokir semua akses kini menjadi bumerang. Ia tidak bisa membayar Pak Haji tanpa membuka kembali akses yang juga akan membebaskan Rangga. Apa yang akan kamu lakukan, Yanti? Bu Ratna menimpali dengan nada kemenangan yang kembali muncul. Pilih egomu atau pilih dapurmu. Yanti menatap layar ponselnya. Pak Haji masih berteriak di seberang telepon. Di depannya, Rangga menunggu dengan tatapan menantang. Yanti harus mengambil keputusan instan yang sangat berisiko. Tetap pada rencananya dan membiarkan bisnisnya hancur atau menyerah pada iblis di depannya demi menyelamatkan apa yang tersisa. Gemini. Suara teriakan Pak Haji di telepon masih merobek gendang telinga Yanti beradu dengan detak jantungnya yang kini terasa seperti genderang perang. Ancaman penyitaan gudang dan laporan polisi adalah kenyataan pahit yang dilemparkan Rangga ke wajahnya. Di tengah kemewahan showroom mewah prima yang berkilauan, Yanti merasa sedang berdiri di atas jembatan gantung yang talinya mulai putus satu persatu. Rangga melangkah maju. Senyum liciknya merekah. Merasa telah menemukan celah untuk menundukkan istrinya kembali. Buka blokirnya sekarang, Yanti. Jangan egois. Kamu mau karyawanmu kehilangan pekerjaan? Kamu mau namamu busuk di kantor polisi? Kasih aku otorisasi untuk mobil ini dan aku akan bantu kamu bicara dengan pemilik ruko dan Pak Haji. Yanti menatap wajah suaminya. Pria ini tidak sedang menawarkan bantuan. Dia sedang menawarkan rantai baru. Selama 7 tahun, Yanti mengira ia sedang membangun rumah tangga. Padahal ia hanya sedang menabung untuk kehancurannya sendiri. Uang sewa ruko yang ia percayakan pada Rangga ternyata lenyap ke kantong Siska atau entah kemana. Dan sekarang Rangga menggunakan kekacauan itu untuk memerasnya. Rasa mual yang luar biasa naik ke kerongkongannya. Bukan karena takut, tapi karena muak. Muak pada kepalsuan Rangga, muak pada penghinaan Bu Ratna, dan muak pada dirinya sendiri yang selama ini terlalu sabar, egois. Bisikanti suaranya kini tenang secara tidak wajar. Kamu bicara soal egois saat kamu membiarkan dapur yang memberimu makan hampir digembot. Yanti menurunkan ponselnya dari telinga, memutus panggilan Pak Haji tanpa kata. Matanya beralih ke layar ponsel yang masih merekam. Jarinya bergerak cepat bukan menuju aplikasi perbankan, melainkan ke aplikasi pesan hijau. Kia memilih grup keluarga besar Bani Arifin, sebuah grup yang berisi lebih dari 50 orang, termasuk paman, bibi, dan sepupu Rangga yang selama ini memuja-muja suaminya sebagai pengusaha sukses. Apa yang kamu lakukan, Yanti? Bu Ratna bertanya dengan suara melengking, mulai merasa tidak enak melihat gerakan jari Yanti. Aku sedang membagikan kebahagiaan kita hari ini, Bu. Jawab Yanti dengan satu ketukan mantap. Video rekaman berdurasi 5 menit itu terkirim. Video yang merekam Rangga membual tentang kekayaannya. Video Siska yang bermanja-manja di atas mobil mewah. Hingga momen memalukan saat mesin edisi berbunyi, Deniet dan Rangga tampak seperti pecundang yang tertangkap basah. Tak lupa, Yanti melampirkan foto bukti transfer apartemen Siska dan mutasi rekening atas nama Bu Ratna yang dikirimkan Rudi tadi. Ting ting ting. Hanya dalam hitungan detik, ponsel di tangan Bu Ratna dan Rangga mulai berbunyi beruntun. Notifikasi dari grup keluarga meledak. Ya Tuhan, apa ini? Bu Ratna menjerit saat membuka video tersebut. Wajahnya yang tadi angku seketika memucat berubah menjadi abu-abu. Ia melihat komentar-komentar yang mulai masuk. Rangga, benarkah ini? Jeng Ratna, jadi selama ini uang catering dipakai untuk ini. Astaga, memalukan sekali. Bu Ratna terhuyun. Kakinya yang selama ini ia banggakan tetap kuat untuk berjalan-jalan di mal. Tiba-tiba lemas. Kia jatuh terduduk di kursi tunggu showroom yang empuk. Namun bagi wanita itu, kursi tersebut terasa seperti bara api. Nama baiknya, statusnya sebagai sosialita di keluarga besar, hancur berkeping-keping dalam sekali klik. Yanti, kamu gila. Rangga berteriak mencoba merebut ponsel Yanti. Namun Yanti dengan sigap menghindar. Aku tidak gila, Mas. Aku hanya jujur.
Sahut Yanti. Bukankah kamu bilang hidup itu untuk dinikmati? Sekarang nikmatilah hasil kerjamu. Siska yang sejak tadi berdiri kaku di samping mobil menatap layar ponselnya sendiri. Kia melihat video itu, melihat bagaimana Yanti membongkar semuanya. Siska bukan wanita bodoh. Ia tahu kapan sebuah kapal akan tenggelam. Kia menatap Rangga dengan pandangan yang kini penuh dengan kejijikan, bukan lagi cinta yang dibuat-buat. Jadi, kamu benar-benar tidak punya uang. Suara Siska terdengar tajam dan dingin. Kamu membohongiku. Kamu bilang istrimu yang mengemis padamu, ternyata kamu yang mencuri dari dia. Siska, dengar dulu. Ini cuma masalah teknis. Masalah teknis matamu. Siska menyambar tas tangannya dengan kasar. Aku tidak mau berurusan dengan pria pecundang dan keluarga tukang tipu seperti kalian. Jangan pernah hubungi aku lagi. Siska berbalik dan melangkah pergi dengan sepatu hak tingginya yang berbunyi nyaring di lantai marmel. Rangga mencoba mengejarnya, namun langkahnya terhenti saat Pak Satrio, manajer showroom yang sejak tadi mengawasi berdiri menghadangnya bersama dua petugas keamanan. Maaf, Pak Rangga, ucap Pak Satrio dengan nada yang sangat formal namun menghina. Mengingat kegagalan transaksi berulang kali dan keributan domestik ini, kami mohon Bapak dan Ibu segera meninggalkan area showroom. Kami tidak ingin kenyamanan pelanggan lain terganggu. Rangga berdiri mematung di tengah ruangan. Kia kehilangan Siska. Ia kehilangan wajah di depan keluarganya. Dan kini ia diusir seperti sampah dari tempat yang baru beberapa menit lalu ia anggap sebagai panggung kejayaannya. Yanti menatap peruntuhan itu dengan perasaan yang aneh. Ada kepuasannya, tapi ada juga lubang besar di dadanya. Kia melihat suaminya yang kini tampak begitu kecil, begitu rendah. Namun, bayangan Pak Haji dan gudang yang akan digembok kembali menghantuinya. Kemenangan ini belum selesai. Ia baru saja menghancurkan musuhnya, tapi rumahnya sendiri masih terbakar. Kia melangkah mendekati Bu Ratna yang masih terduduk lemas, menatap kosong ke layar ponsel. Ibu ingin menantu yang tidak membosankan, kan? Selamat, Bu. Hari ini pasti tidak akan membosankan bagi Ibu. Setelah ini silakan Ibu cari tempat tinggal lain. Karena ruko catering yang juga rumah kita akan segera disita akibat kelakuan anak kesayangan Ibu. Yanti berbalik meninggalkan mereka tanpa menunggu jawaban. Ia berjalan menuju mobilnya dengan langkah cepat. Ia harus menyelamatkan bisnisnya. Ia harus menghadapi Pak Haji. Namun, ia tahu saldo rekeningnya sekarang tidak cukup untuk membayar semua hutang sekaligus jika ia tidak segera melakukan manuver ekstrim. Di dalam mobil, Yanti menarik napas dalam-dalam. Tangannya yang memegang kemudiar. Kia mengambil keputusan kecil namun sangat berisiko. Kia mencari kontak Anton, seorang kompetitor bisnis catering yang selama ini menjadi rival terberatnya. Anton pernah menawarkan diri untuk membeli saham minoritas perusahaannya setahun lalu. Namun, Yanti menolak karena ingin mempertahankan kepemilikan keluarga. Halo, Anton. Suara Yanti terdengar parau namun tegas. Yanti tumben, ada apa? Penawaran sahammu setahun lalu apakah masih berlaku? Aku butuh suntikan dana segar dalam 1 jam ke depan. Tapi aku punya syarat. Namaku tetap sebagai pengelola tunggal dan tidak boleh ada nama Rangga di dalam struktur baru. Yanti mematikan telepon setelah Anton menjanjikan pertemuan kilat. Ia tahu dengan memasukkan Anton, ia memberikan akses kepada musuh ke dalam dapurnya sendiri. Namun baginya bekerja sama dengan rival jauh lebih terhormat daripada terus dirampok oleh keluarga sendiri. Saat ia melajukan mobilnya meninggalkan area showroom, Yanti melihat dari kaca spion Rangga yang berdiri di trotoar mencoba menghentikan taksi sementara Bu Ratna menangis di sampingnya. Yanti tidak menoleh lagi. Tekanan di dadanya kini berganti menjadi kewaspadaan yang tinggi. Ia sedang menuju medan perang berikutnya, menghadapi kemarahan para vendor dengan membawa janji dari seorang rival yang mungkin saja sedang bersiap untuk menelannya bulat-bulat. Pagi itu, udara di depan gudang catering terasa sedingin es. Meski matahari mulai meninggi, Yanti berdiri tegak di hadapan Pak Haji Daging dan pemilik ruko, seorang pria parubaya bernama Pak Gunawan yang wajahnya tampak keras karena merasa dikhianati soal uang sewa. Di samping Yanti, Anton sang rival bisnis berdiri dengan melipat tangan menunggu jawaban atas tawaran saham yang bisa menjadi penyelamat sekaligus jerat bagi Yanti. 2 jam saya sudah lewat. Bu Yanti geram Pak Haji tangannya memegang gembok besar yang siap mengunci pintu gudang. Saya tidak peduli rekaman video keluarga yang viral itu. Saya butuh kepastian uang saya. Yanti menatap tumpukan berkas di tangan Anton. Jika ia menandatangani kontrak itu, ia akan mendapatkan dana segar untuk membayar Pak Haji dan Pak Gunawan dalam hitungan menit.
Namun, ia akan kehilangan 40% kepemilikan. Daprianti kepada pria yang selama ini berusaha menjatuhkannya di setiap tende, batin Yanti bergejolak. Rasa malu di showroom kemarin memang memuaskan, tapi kini ia dihadapkan pada kenyataan pahit, kehancuran total atau kemitraan yang tidak setara. Namun, saat ia melihat bayangan wajah Rangga di benaknya, pria yang dengan ringannya menyerahkan masa depan mereka demi kemewahan Siska, Yanti merasakan kekuatan baru. Kia tidak akan membiarkan dapur Yanti mati, tapi ia juga tidak akan membiarkan dirinya dijajah lagi. Anton, suara Yanti terdengar tenang, namun berwibawa. Aku akan mengambil investasi darimu, tapi bukan 40%, hanya 20% dan tanpa hak suara dalam manajemen operasional. Sebagai jaminannya, aku akan menjaminkan aset pribadiku, bukan aset perusahaan. Anton menaikkan alis, terkejut dengan keberanian Yanti di saat terjepit. Kamu sedang di ujung tanduk, Yanti. Kamu yakin bisa membayar sisanya? Aku punya pesanan dari kantor gubernur besok pagi. Jika gudang ini terbuka sekarang, aku akan melunasinya dalam 3 hari dari sisa pembayaran termin kedua. Jawab Yanti mantap. Ia menoleh ke Pak Haji. Pak Haji, jika Bapak mengunci pintu ini, Bapak tidak akan pernah mendapatkan 1 sen pun karena aset saya akan disita ban. Jika Bapak membukanya, saya bayar setengahnya sekarang lewat transfer dari dana pribadi yang baru saja saya cairkan dari deposito lama dan sisanya 3 hari lagi. Pak Haji dan Pak Gunawan saling pandang. Keteguhan di mata Yanti yang jauh berbeda dari tatapan memelasnya selama bertahun-tahun saat membela kelakuan Rangga membuat mereka ragu untuk bertindak kasar. Baik, Pak Haji akhirnya menurunkan gemboknya. 3 hari Bu Yanti, tidak lebih 1 bulan berlalu sejak drama di showroom dan ketegangan di gudang catering. Yanti telah pindah dari rumah besar yang penuh kenangan pahit itu ke sebuah apartemen kecil yang lebih dekat dengan dapur pusatnya. Proses perceraian sedang berjalan dan berkat bukti-bukti penggelapan dana yang dikumpulkan Rudi, posisi Yanti di pengadilan sangat kuat. Sore itu saat Yanti baru saja pulang dari kantor dengan membawa beberapa berkas laporan keuangan yang menunjukkan grafik naik, ia mendapati 2 sosok yang sangat ia kenali sedang duduk di bangku taman depan lobi apartemennya. Kondisi mereka mengenaskan. Rangga tidak lagi mengenakan jas licinnya. Kemejanya tampak kusam dan wajahnya ditumbuhi janggut tipis yang tidak terawat. Di sampingnya, Bu Ratna tampak layu. Selendang sutranya tidak ada lagi, digantikan oleh daster lama yang warnanya sudah pudar. Tas bermerek yang dulu selalu dipamerkannya pun telah hilang. Mungkin sudah dijual untuk menutupi hutang-hutang judi bola Rangga yang baru terungkap setelah akses uang Yanti tertutup. Melihat Yanti turun dari mobil barunya, sebuah mobil niaga sederhana namun fungsional, Bu Ratna langsung bangkit dan berlari tertati menuju menantunya. Yanti, tolong kami. Nak. Bu Ratna jatuh bersujud di aspal, memegangi ujung celana Yanti. Air matanya mengalir, melunturkan sisa-sisa keangkuhan yang pernah ia miliki. Kami diusir dari kontrakan sempit itu. Rangga tidak bisa cari kerja. Semua orang tahu videonya. Ibu sakit, Yanti. Ibu butuh obat. Rangga mendekat dengan langkah gontai. Kepalanya tertunduk dalam. Tidak ada lagi bualan tentang investasi masa depan atau menantu ideal. Pria itu berlutut di samping ibunya. Yan, Mas minta maaf. Suara Rangga serak hampir tidak terdengar. Siska pergi membawa sisa uang tunai yang ada di brankas kecil rumah kita. Mas tertipu. Yan, kamu benar? Dia hanya parasit. Tolong beri Mas 1 kesempatan lagi. Mas janji akan bekerja di dapur. Jadi tukang cuci piring pun Mas mau. Asalkan kita bisa bersama lagi. Mas tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Yanti menatap kedua orang di bawah kakinya. Hatinya yang dulu begitu mudah luluh, kini terasa seperti karang yang telah teruji badai. Kia teringat tamparan Bu Ratna. Ia teringat bagaimana Rangga membersihkan debu di sepatu Siska sementara ia sendiri diabaikan saat sakit. Rasa sakit itu tidak lagi membuatnya ingin menangis. Rasa sakit itu justru memberinya kejelasan. Kia menarik kakinya perlahan dari genggaman Bu Ratna. Ibu Mas Rangga? Suara Yanti terdengar jernih di antara suara bising kendaraan kota. Dulu aku selalu merasa bersalah setiap kali aku tidak bisa memenuhi keinginan kalian. Aku merasa menjadi istri dan menantu yang gagal karena aku terlalu fokus pada butiran beras. Yanti berjongkok sebentar agar matanya sejajar dengan Rangga. Tapi butiran beras itulah yang memberi kalian martabat selama bertahun-tahun dan kalian membuangnya hanya untuk sebuah gengsi yang kosong. Sekarang saat gengsi itu hilang, kalian kembali padaku bukan karena cinta, tapi karena kalian lapar. Yanti, tolong.
Ibu janji akan sayang padamu lebih dari siapapun. Rintih Bu Ratna. Yanti berdiri tegak kembali. Merogoh tasnya, mengeluarkan 2 lembar uang Rp100.000 dan meletakkannya di atas pangkuan Bu Ratna. Ini untuk makan malam kalian hari ini. Anggap saja ini sedekah terakhir dari menantu yang membosankan ini. Cuma ini, Yan. Rangga menatap uang itu dengan nanar. Lalu bagaimana dengan kami besok? Kamu kaya sekarang. Bisnismu berkembang dengan bantuan Anton. Aku tidak kaya, Mas. Aku hanya mandiri. Dan kemandirian ini harganya terlalu mahal untuk aku bagi dengan orang-orang yang hanya tahu cara menghancurkan. Jawab Yanti tanpa emosi. Jangan datang lagi ke sini. Petugas keamanan sudah saya instruksikan untuk memanggil polisi. Jika kalian membuat keributan, selesaikan masalah kalian sendiri. Seperti aku menyelesaikan semua kekacauan yang kalian tinggalkan. Yanti berbalik dan melangkah menuju pintu lobi yang berkaca tebal. Kia mendengar teriakan histeris Bu Ratna yang memanggil namanya dan suara Rangga yang mulai menyalahkan ibunya atas ide investasi tersebut. Pertengkaran di antara mereka kembali pecah. Namun kali ini suara itu terdengar makin menjauh, makin mengecil sampai akhirnya hilang saat pintu otomatis lobi tertutup rapat. Di dalam lobi yang tenang dan dingin, Yanti bersandar di dinding lift. Jantungnya berdegup kencang. Kia baru saja melakukan hal yang selama 7 tahun ini ia anggap mustahil. Menutup pintu untuk suaminya sendiri. Ada rasa pedih yang menyelinap, sebuah duka atas impian keluarga yang gagal. Namun di atas itu semua ada rasa lega yang luar biasa. Kia merasa ringan. Seolah beban bertonton-ton yang selama ini ia pikul di pundaknya telah luruh. Sesampainya di apartemennya yang minimalis, Yanti duduk di meja kerja. Di depannya terdapat sebuah buku agenda baru. Ia membuka halaman pertama yang masih kosong. Tekanan batin baru muncul dalam benaknya. Kia kini benar-benar sendirian dalam mengelola bisnis yang penuh tantangan dengan Anton yang terus mengawasi setiap langkahnya. Untuk mencari celah akuisisi penuh. Namun, Yanti mengambil pulpennya. Kia tidak lagi menuliskan daftar belanjaan untuk memuaskan selera mertuanya. Kia menuliskan baris pertama untuk hidup barunya. Dapur Yanti. Ekspansi cabang mandiri tanpa parasit. Yanti tersenyum kecil. Kia mengambil risiko besar dengan memutus tali keluarganya. Namun ia tahu ia lebih baik berjalan sendirian di jalan yang terjal daripada berlari di jalan yang halus namun dengan pisau yang menempel di punggungnya. Cerita lamanya telah berakhir di depan pintu showroom itu dan hari ini ia adalah penulis tunggal untuk bab-bab selanjutnya. Kisah Yanti mengajarkan kita bahwa kesabaran ada batasnya dan harga diri tidak memiliki label harga. Jangan pernah membiarkan kasih sayangmu menjadi alasan bagi orang lain untuk menginjak-ninjak martabatmu. Ingatlah bahwa sebuah hubungan baik pernikahan maupun keluarga seharusnya menjadi tempat bertumbuh bersama, bukan tempat di mana salah satu pihak menjadi mesin dan pihak lain menjadi parasit. Ketika kamu dikhianati oleh orang-orang yang kamu hidupi, jangan takut untuk melepaskan. Terkadang kehilangan hal yang paling kita cintai adalah cara semesta menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih besar. Jadilah mandiri. Percayalah pada kemampuan dirimu sendiri. Dan ingatlah keberanian untuk berkata cukup adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Terima kasih telah setia mengikuti liku-liku perjuangan Yanti hingga akhir. Semoga keteguhan hatinya menginspirasi kita untuk selalu berani berdiri tegak di atas kaki sendiri. Sampai jumpa di cerita-cerita hebat berikutnya. Berikan 1 kalimat hot 3 baris.